50% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Kita tegar. Sakit kepala, menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Kopi, gula aren, rasanya paten, bikin semua pengen. Nikmat aromanya bukan main. Cuma kopi, gula aren, rasanya bukan main. Kopi dan arennya lebih paten. Beli 2 gratis 1. Kopi, jagonya kopi. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Nggak sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sampai. Dukung pertumbuhan nyata. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Sí, ¿vos de qué parte sos? Yo de aquí. Ah, mira. ¿Tú de qué parte eres? Del norte. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Enak. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Kita ke informasi dari Presiden Joko Widodo yang menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjadi PLT Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD yang mengundurkan diri. Putusan itu keluar setelah Presiden Joko Widodo menandatangani Kepres pemberhentian Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Kepres itu ditandatangani Jokowi pada hari ini Jumat 2 Februari 2024. Tito akan menjabat PLT Menko Polhukam sampai adanya Menko Polhukam definitif. Pada hari ini, Jumat 2 Februari 2024, Presiden telah menandatangani Kepres nomor 20/P tahun 2024 yang berisi pemberhentian dengan hormat Bapak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, serta penunjukan Bapak Tito Karnavian sebagai pelaksana tugas, wewenang, dan tanggung jawab Menko Polhukam, Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024, sampai adanya Menko Polhukam definitif, ujar Koordinator Staf Presiden Ari Dwi Payana. Sementara itu, Saudara, Presiden Joko Widodo juga buka suara soal pandangan tidak solidnya Kabinet Indonesia Maju di tengah isu akan mundurnya sejumlah menteri. Meski sudah ada satu menteri yang mundur dari kabinet, yakni Mahfud MD, Presiden mengklaim kondisi di internal kabinet tidak ada masalah dan tetap fokus dalam bekerja. Presiden menyebut perbedaan pilihan di negara demokrasi merupakan suatu hal yang wajar sehingga tidak perlu dibesar-besarkan. Oh, kabinet biasa-biasa saja, nggak ada masalah. Biasa-biasa saja, nggak ada masalah. Yang kerja, ya kerja, yang kunjungan ke daerah, saya pun juga sama. Dan rapat di Jakarta, dan kunjungan ke daerah, kadang ada undangan seperti pagi hari ini, Kongres ke-16 GP Ansor. Berarti ada yang menyebut tidak nyamanan itu betul ya? Apanya? Ada yang menyebut ada ketidaknyamanan di kabinet. Biasa saja bahwa ada perbedaan pilihan, itu demokrasi, jadi nggak perlu terlalu dibesar-besarkan.
Kita ke informasi dari kampanye Pilpres, saudara. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar berjanji akan mencalonkan Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai pahlawan nasional. Hal ini dikatakan Muhaimin saat menghadiri acara refleksi Imlek 2024 bersama masyarakat Tionghoa di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Menurut Muhaimin, Gus Dur adalah pemimpin nasional pertama yang membongkar toleransi bangsa. Dengan demikian, Muhaimin menganggap sangat pantas jika Gus Dur dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Ya, Gus Dur adalah pimpinan nasional pertama yang membongkar semua diskriminasi. Sehingga Gus Dur bisa pemersatu bangsa. Usulan teman-teman Tionghoa, Gus Dur jadi pahlawan nasional. Tentu ini membahagiakan dan saya akan terus berusaha mewujudkannya di dalam pemerintahan yang dipimpin Amin nanti. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka kembali bicara pencegahan stunting dengan memberi imbauan kepada sejumlah ibu hamil. Hal ini disampaikan Gibran Jumat pagi saat menyapa warga Depok, Jawa Barat di Pasar Kemiri. Kepada ibu hamil, Gibran mengimbau untuk minum susu dan makan makanan bergizi untuk mencegah bayi stunting. Ya, menyapa warga aja yang ada di Depok, mampir ke pasar sebentar, udah itu aja. Ya, yang jelas tidak ada lagi stunting, ibu-ibu hamil juga bisa nyaman, dan yang paling penting ini ASI eksklusif selama 2 tahun. Pasca menyatakan mundur sebagai Menko Polhukam, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD hari ini berolahraga pagi untuk terakhir kalinya bersama sejumlah staf khusus di Kemenko Polhukam. Lari pagi di Monas merupakan agenda rutin Mahfud selama 4 tahun terakhir saat menjadi Menko Polhukam. Pada kesempatan ini, Mahfud juga menyisipkan pesan agar tetap menjaga akhlak dan menjauhi keculasan. Tapi yang terpenting dari itu teruslah bekerja dengan penuh kejujuran, tidak boleh culas, tidak boleh culas. Karena setiap keculasan itu akan menimbulkan akibat buruk bagi siapapun. Saudara, istilah elektabilitas semakin sering kita dengar jelang hari pencoblosan. Apa arti dari kata elektabilitas dan fungsinya? Kita simak bersama usai jeda. Buat aku ya, kalau aku menang PS5 dari Biskuat, aku bolehin main deh. Caranya? Gampang. Beli, scan, kirim fotonya. Menangin hadiah total miliaran. Ikutan yuk. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure, dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Yang penting buatku, Love Wage, penyelamat di lapangan. Dan untuk mengembalikan cairan tubuh, Orange Water atau Lemon Water. Samsat, untuk latihan kekuatan. Dan agar pulih lebih cepat, Orange Water atau Lemon Water. Monitor terbaik, super responsif. Dan Orange Water atau Lemon Water, menjaga kemampuan refleks. Toast to bar dan rope climb untuk kekuatan otot, dan vitamin C-nya Orange Water atau Lemon Water bantu memperkuat otot. Minum UC 1000 Orange Water atau Lemon Water, minuman isotonik unik dengan 1000 mg vitamin C. Promo edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Saya harus kuat setiap hari. Mulai usia 40, tubuh kehilangan 33% massa otot. Saya minum Ensure Gold dengan dual action. HMB plus triple protein dukung kekuatan otot. Ensure Gold for everyday strength. Kopi, gula aren, rasanya paten, bikin semua pengen. Nikmat aromanya bukan main. Cuma kopi, gula aren, rasanya bukan main. Kopi dan aren yang lebih paten. Beli 2 gratis 1. Pick Kopi, jagonya kopi. Selamat datang, silakan.
Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure, dipercaya lebih dari 25 tahun, dukung pertumbuhan nyata. Yuhu, promo edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. Sí, ¿vos de qué parte sos? Yo de aquí. Ah, mira. ¿Tú de qué parte eres? Del norte. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Nggak sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sampai. Dukung pertumbuhan nyata. Saudara, sekelompok mantan dan juga perangkat desa di Jawa Timur mengaku mendukung Capres-Cawapres Prabowo Gibran karena punya janji konkret soal permasalahan desa, salah satunya soal penyediaan pupuk. Menurut kelompok yang menamakan diri Gerakan Masyarakat Desa, pupuk merupakan kebutuhan prioritas masyarakat, sehingga janji Capres-Cawapres Prabowo Gibran soal penyediaan pupuk sangat dinantikan jika paslon nomor urut 2 ini terpilih. Selama ini kan masalah desa mereka petani kesulitan ladang. Setelah Pak Hasim berjuang bagaimana pupuk agar petani utamanya yang oleh para petani dianggap menghambat waktu ya. Kegiatan hari ini merupakan rangkaian yang sekian dari mulai Solo, Jogja, Brebes, Jawa Timur. Pesta Demokrasi 14 Februari kurang dari 2 pekan lagi. Istilah elektabilitas semakin sering didengar, lantas apa arti kata elektabilitas dan fungsinya? Berikut adalah ulasan dari jurnalis Kompas TV, Desi 50. Nah, kami tinggalkan Anda dengan informasi yang satu ini. Terima kasih sudah menonton Rumah Pemilu, saya Mada Pelfrina. Selamat sore, sampai jumpa. Jelang pencoblosan, kita semakin sering mendengar istilah elektabilitas yang kerap muncul pada berbagai survei calon atau peserta pemilu. Lalu apa sih elektabilitas dan pengaruhnya terhadap pemilu nanti? Kita bahas yuk. Elektabilitas politik adalah kemampuan atau kecakapan untuk dipilih menduduki suatu jabatan dalam pemerintahan. Biasanya berhubungan dengan tingkat keterpilihan tokoh atau partai politik sesuai kriteria pilihan. Nah, untuk mengetahui angka elektabilitas tidak bisa asal-asalan, harus menggunakan metode ilmiah yang tepat seperti yang sering dilakukan lembaga survei. Salah satunya dengan melakukan jajak pendapat baik dengan tatap muka ataupun angket. Biasanya para peserta survei akan diberikan pertanyaan, jika pemilu diadakan hari ini, Anda akan memilih siapa? Semakin banyak tokoh atau partai yang dipilih responden, angka elektabilitasnya akan tinggi. Maka tak jarang hasil survei jadi salah satu rujukan bagi peserta pemilu untuk melihat potensi keterpilihan. Sedangkan bagi pemilih bisa jadi salah satu pertimbangan untuk mengetahui pergerakan politik calon atau parpol peserta pemilu.
Eits, tapi sebagai pemilih yang cerdas, kita nggak boleh serta-merta menelan bulat-bulat hasil survei. Wajib cek kredibilitas lembaga survei dan yang pasti terdaftar di KPU. Lalu apakah angka elektabilitas yang tinggi otomatis menjamin kemenangan peserta pemilu? Angka-angka ini memang tidak bisa 100% jadi jaminan. Ada saatnya benar, tapi bisa juga meleset. Karena tingkat elektabilitas akan selalu bergerak tergantung situasi dan kondisi masyarakat, serta strategi yang dijalankan peserta pemilu. Nah, faktor apa saja yang bisa mempengaruhi tingkat elektabilitas? Salah satu cara meningkatkan angka elektabilitas tentu saja dengan kampanye. Tapi yang gak kalah penting, tokoh atau partai harus memenuhi kriteria pemilihan seperti dikenal baik oleh masyarakat luas, terbukti punya kinerja yang baik, memiliki prestasi, dan tentu saja rekam jejak yang positif. Tidak ada yang salah memilih calon dengan elektabilitas tinggi. Tapi ingat, yang terpenting jangan lupa kenali lebih dalam calon Anda dan pantau terus rekam jejak serta visi misinya. Masa depan kita, bangsa, dan negara bergantung pada pilihan Anda. Kami kawal perkembangan seputar pemilu 14 Februari 2024, 48 jam non-stop di Kompas TV, teman memilih. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024, debat kelima calon presiden. Minggu 4 Februari pukul 4 sore, live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Petang, didukung oleh This is my way. Cobain deh. Guru besar, dosen, mahasiswa, dan alumni Universitas Indonesia membacakan deklarasi kebangsaan, meminta pemilu bebas intimidasi dan ketakutan. Deklarasi UI ini disampaikan menyusul keprihatinan sejumlah kampus seperti UGM dan UII yang menyoroti netralitas Presiden Jokowi di Pilpres 2024. Polisi bongkar kasus kopi sianida yang menewaskan pelajar 14 tahun asal Pacitan, Jawa Timur. Pelaku merupakan tetangga korban. Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai PLT Menko Polhukam. Sebelas hari lagi menuju pemilu serentak 2024. Selamat datang dalam program Kompas Petang, hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Tifa Solesa akan menyapa Anda nanti di paruh kedua program ini. Namun untuk paruh pertama, Anda akan bersama Audrey Chandra. Audrey. Ivan, terima kasih saudara. Informasi pertama kami, petugas Sudin Damkar Jakarta Timur mengevakuasi dua pekerja yang terjebak di gondola saat membersihkan gedung di kampus Universitas Negeri Jakarta UNJ. 10 orang petugas diturunkan untuk evakuasi pekerja. Dua pekerja ini tergantung setelah tali gondola yang mereka naiki putus saat membersihkan gedung kampus Universitas Negeri Jakarta. Dua pekerja tergantung selama kurang lebih 1 jam hingga akhirnya petugas pemadam kebakaran sampai di lokasi. Proses evakuasi berlangsung dramatis dengan menggunakan sejumlah peralatan. Para pekerja diturunkan menggunakan tali hingga proses evakuasi keduanya pun
selesai. 10 petugas damkar diterjunkan untuk membantu proses evakuasi kedua pekerja. Usai dievakuasi, keduanya diberikan penanganan medis. Saudara, informasi berikutnya diduga karena lapuk dimakan usia, sebuah pohon berukuran besar tumbang dan menutup badan jalan di Bekasi, Jawa Barat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa, namun kemacetan panjang terjadi akibat pohon tumbang. Iya, balik aja. Sebuah pohon berukuran besar jenis akasia ditumbang dan menutup jalan di Jalan Raya Perjuangan, Kota Bekasi, Jumat siang. Selain menutup badan jalan, tumbangnya pohon juga membuat sejumlah kendaraan tidak bisa melintas, sehingga sempat terjadi kemacetan. Pohon tumbang diduga terjadi karena usia pohon yang sudah tua. Iya, balik aja. Petugas BPBD Kota Bekasi langsung melakukan evakuasi menggunakan pemotongan ranting dan dahan pohon. 2 alat potong diturunkan guna mempercepat proses evakuasi. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, tapi akses jalan dari kedua arah mengalami kemacetan karena pohon tumbang melintang di tengah jalan. Polres Pacitan, Jawa Timur menetapkan tersangka kopi maut yang menewaskan pelajar 14 tahun asal desa Sudimoro, Pacitan, Jawa Timur. Tim Satreskrim Polres Pacitan menetapkan Ayu Vindi Antika yang merupakan tetangga korban sebagai tersangka. Pelaku mengaku meracuni korban MRS, inisialnya dengan sianida yang dibeli lewat daring. Tersangka dijerat pasal berlapis 340 dan 338 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Pemeriksaan dari sisa kopi yang diminum oleh si korban dengan hasil dari pemeriksaan ekshumasi sampel dari bagian tubuh yang dicek ke laboratorium itu adalah identik, yaitu mengandung sianida. Kita pada saat itu kita lakukan penyitaan HP dan kita lakukan cek digital forensik histori dari HP tersebut, didapat fakta bahwa si tersangka ini pernah ada membeli racun sianida secara online. Teka-teki kematian pelajar MRS asal desa Sudimoro, Kecamatan Sudimoro, Pacitan, Jawa Timur yang minum kopi beracun beberapa pekan lalu akhirnya terungkap. Tim Polres Pacitan, Jawa Timur akhirnya menetapkan Ayu Vindi Antika yang merupakan tetangga korban sebagai tersangka pembunuhan. Hasil laboratorium forensik menunjukkan MRS meninggal dunia akibat diracun. Hal itu dilakukan karena keluarga korban sebelumnya melaporkan tersangka kepada polisi terkait pencurian ATM dan uang ibu korban senilai 32 juta rupiah. Tersangka sengaja merencanakan pembunuhan dengan menuangkan racun sianida ke kopi yang seharusnya diminum untuk ayah korban. Namun naas, kopi beracun tersebut justru diminum MRS sebelum berangkat ke sekolah hingga berujung kematian. Atas kasus tersebut, tersangka yang merupakan tetangga korban dijerat pasal berlapis 340 dan 338 dan 338 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Selamat Widodo, Kompas TV, Pacitan, Jawa Timur. Apa penyebab pelajar di Pacitan meninggal dunia usai minum kopi beracun? Kita akan konfirmasi langsung bersama AKBP Agung Nugroho, Kapolres Pacitan, Jawa Timur. Selamat petang, Pak Kapolres. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Pak Kapolres. Jadi kami ingin konfirmasi bahwa dari hasil otopsi benar korban ini meninggal karena meminum kopi yang mengandung sianida. Dari hasil kemarin kita melakukan ekshumasi, mengambil sampel dari korban, kemudian kita cek di laboratorium forensik di bawah, memang identik
dalam tubuhnya mengandung cyanida atau CN. Dari pengakuan tersangka ini kenapa memberikan racun? Ya, si tersangka ini tujuannya ingin menutupi kasus pencurian yang dilakukan sebelumnya, pencurian buku dan ATM. Jadi dia berniat meracuni keluarga itu kasus pencurian itu tidak dilakukan. Itu tujuan lain. Bapak mohon izin boleh diulangin lagi karena sambungannya agak terputus-putus Pak, tidak kedengaran dengan jelas. Oke, jadi si tersangka ini dia meracuni keluarga itu tujuannya untuk menutupi. Oke, baik. Kami akan mencoba kembali menghubungi Kapolres Pacitan Jawa Timur untuk menanyakan bahwa pelajar ini tewas diracun karena mengandung kopi cyanida yang diberikan tetangganya. Nah, tapi apa sebenarnya penyebab dari tetangga ini yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka kemudian meracuni pelajar hingga akhirnya tewas karena mengandung kopinya ini bersianida ya atau mengandung sianida di dalamnya sehingga itulah yang menyebabkan pelajar ini kemudian tewas. Kita akan kembali menghubungi bersama AKBP Agung Nugroho, Kapolres Pacitan, Jawa Timur. Ya, baik. Pelajar ini saudara tewas diracun kopi sianida oleh tetangganya dan yang masih menjadi pertanyaan adalah kenapa akhirnya memberikan kopi yang sengaja diracun berunsur sianida akhirnya menewaskan pelajar berusia 14 tahun. Inilah yang sedang didalami oleh tim Satreskrim Polres Pacitan, Jawa Timur yang sudah menetapkan tersangka atas nama Ayu Vindi Antika. Ini adalah tetangga korban sebagai tersangka. Pelaku mengaku meracuni korban dengan sianida yang dibeli lewat daring. Nah, tapi kenapa ini meracuninya? Ini yang masih menjadi pertanyaan dari publik juga untuk kemudian bisa disampaikan oleh polisi. Namun yang jelas tersangka ini dijerat dengan pasal berlapis 340 dan juga 338 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Pak Kapolres. Ya Mbak. Okay. Ya, jadi saya ingin ulangi pertanyaannya. Jadi kenapa alasan tersangka ini meracuni kopi sianida? Jadi dia meracuni itu alasannya awalnya bahwa dia ingin menutupi pencurian yang dia lakukan. Jadi dia meracuni keluarga itu secara random agar setelah nanti dia sibuk mengurusi keracunan itu, dia keluarganya tidak jadi melaporkan kasus pencurian yang dilakukan oleh tersangka itu. Oh, jadi untuk menutupi pencurian yang tersangka lakukan? Iya, betul. Awalnya dia tujuannya menutupi pencurian yang dia lakukan sebelumnya. Oke, lalu kemudian tersangka langsung mengaku pada saat ditanya polisi atau berkelit dulu? Kami sudah melakukan crime scene investigation, jadi berdasarkan penyelidikan dan penyidikan secara ilmiah. Jadi kami sudah mengecek jejak digital handphone si tersangka, dia sudah membeli sianida racun ikan itu secara online, kemudian dia juga sudah dari riwayat HP-nya ditemukan dia sudah mencari-cari bagaimana cara menyakiti seseorang dengan racun. Akhirnya dengan bukti-bukti itu dia tidak bisa mengelak lagi bahwa memang dia memberikan racun di kopi tersebut pada pagi hari itu. Sebenarnya hubungan antara tersangka ini dengan keluarga korban ini apa Pak? Hanya tetangga saja, keluarga? Ya jadi hubungannya hanya tetangga saja Pak, tetangga, tapi dia sering main lah gitu, main ke rumah si korban ini sehari-hari. Jadi dia mengenal betul si korban ini, keluarga korban ini. Bahkan anaknya sering dibawa juga. Jadi dia udah seperti dekat lah, udah seperti saudara dengan si korban ini. Dan pencurian uang yang dilakukan tersangka itu kepada keluarga korban? Iya betul, yang dicuri itu buku tabungan, kemudian ATM dan KTP si ibu dari korban ini. Berapa yang sudah kemudian digunakan untuk
dipakai uangnya atau belum sama sekali? Jadi dia sudah berhasil mengambil uang sejumlah total 32 juta dari tabungan si ibu korban. Oke, terus? Ya, dia sudah mencairkan itu dan itu juga sudah kita sita yang sudah dia cairkan. Sudah diketahui Pak, kenapa kemudian melakukan pencurian? Ya karena alasan dia karena faktor ekonomi, dia terlilit pinjaman online, jadi dia melakukan pencurian tersebut. Oke, balik lagi ke Pak, ke korban ini berusia 14 tahun. Sebenarnya korban tadi random saja untuk menaruh kopi sianida ini, artinya tidak bertujuan kepada anak yang baru berusia 14 tahun? Enggak, sebetulnya bukan. Jadi dia hanya random, jadi dia intinya tadi seperti saya katakan di depan, ingin menyibukkan keluarga itu, dia tidak tahu, hanya random, pokoknya dia acak siapa nanti akan minum itu, tapi tidak mengkhususkan ingin meracuni si anak, enggak, tapi dia random. Oke, dan pasal yang dikenakannya Pak Kapolres? Pasal yang kita kenakan berlapis yaitu 338 dan 340. Baik, dengan ancaman hukuman maksimal mati atau seumur hidup? Maksimal. Ya, Oke. mati dan seumur hidup. Baik, terima kasih AKBP Agung Nugroho Kapolres Pacitan, Jawa Timur untuk informasi dari tetangga yang meracuni tetangganya lagi dengan mengandung kopi berunsur sianida. Saudara, tetaplah di Kompas Petang. Almas Saki Biru melalui kuasa hukumnya menjelaskan alasan menggugat calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka karena Gibran wan prestasi, tidak mengucapkan terima kasih kepada dirinya. Presiden Jokowi menjelaskan pembagian bansos yang berlangsung di tengah masa kampanye Pilpres adalah merespon kenaikan harga beras serta meningkatkan daya beli masyarakat. This is my way. Cobain deh. Hari-hari sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Luwak hitam baru 21. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. 21. Bubuk kopi lebih kental. Kopi Luwak hitam baru. Sí, ¿puedo de qué parte sos? Yo de aquí. Ah, mira. Tú de parte de Del norte. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Yuhu, promo edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Vidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Vidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula imun up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Vidoran siap jadi kuat dan cerdas. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Hey guys. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala?
Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Punya keluarga alergi? Untung ada Alersil. Ayah alergi debu, Alersil. Si kakak alergi makanan, Alersil. Adik alergi bulu hewan, Alersil Kids. Dengan formula efektif cetirizin, cepat redakan alergi dan tanpa ngantuk. Alergi ya Alersil. So what is the next big thing? Well, Galaxy believes the next big thing is you. Me? Yes, because with the power of Galaxy AI, you'll open up so many possibilities. The next big thing is you. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zing Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zing Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Zail. This is my way. Cobain deh. Almas Saki Biru, saudara, melalui kuasa hukumnya menjelaskan alasan dirinya menggugat calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming. Ia menanggapi Gibran wan prestasi karena tidak mengucapkan terima kasih kepada dirinya. Melalui kuasa hukumnya, Arif Sahudi, Almas menjelaskan dirinya mengajukan gugatan wan prestasi kepada calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Ia merasa seharusnya diapresiasi karena tanpa langkah dari dirinya, Gibran tidak akan bisa ikut kontestasi Pilpres. Selain meminta ganti rugi, Almas juga meminta Gibran untuk menggelar konferensi pers menyampaikan terima kasih kepada dirinya di depan media lokal dan nasional. Almas belum pernah mendapat ucapan terima kasih. Itulah yang menjadi rujukannya. Mas Gibran orang apik, ketika dulu jadi wali kota pendukungnya diucapkan terima kasih. Lah ini Pak, kepada Mas Almas kok enggak? Itu alur ceritanya. Makanya kita gugat 10 juta nanti dikasihkan ke panti asuhan. Almas Saki Biru, pemohon uji materi ke Mahkamah Konstitusi syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden, kembali mengajukan gugatan wan prestasi kepada calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Gugatan ini diajukan karena Gibran tidak pernah mengucapkan terima kasih kepada dirinya meskipun uji materi yang ia ajukan telah membuat Gibran untuk maju sebagai cawapres. Pengadilan Negeri Surakarta yang menangani gugatan tersebut mengatakan, dalam gugatannya Almas menuntut Gibran membayar ganti rugi senilai 10 juta rupiah dan meminta Gibran menyampaikan terima kasih secara terbuka kepada dirinya. Itu mengenai gugatan bahwasannya si Almas itu kan wis ngajukan permohonan di MK, kemudian dikabulkan. Kok tidak ngasih tidak ngasih ucapan terima kasih kalau tidak salah yang seperti kita baca di dalam gugatannya yang sudah diupload di SIPP itu tadi. Nah, mengenai tindak lanjutnya benar tidaknya yaitu nanti tunggu persidangan. Gibran mengaku sudah mengetahui soal gugatan soal wan prestasi yang diajukan Almas Saki Biru. Gibran menyatakan akan menindaklanjuti perkara tersebut. Terkait gugatan dari Almas, gimana Mas? Sudah dengar atau sudah menerimanya Mas? Ya, kami tindaklanjuti. Sudah mengetahui yang ada gugatan 2 kan Mas? Yang pertama sudah ada hasilnya untuk memberikan 10 juta dan ucapan terima kasih kepada Almas sehingga bisa masuk atau menjadi cawapres. Gimana Mas? Ya, nanti kami tindaklanjuti ya.
Sebelumnya juga pernah melayangkan gugatannya namun ditolak Pengadilan Negeri Surakarta. Ia mengajukan kembali pada 29 Januari lalu. Pengadilan memproses gugatan tersebut dan diarahkan ke gugatan perdata. Sidang perdana akan digelar pada 15 Februari mendatang. Tim Liputan Kompas TV. Informasi berikutnya, Presiden Joko Widodo kembali memberikan penjelasan soal pembagian bansos yang berlangsung di tengah masa kampanye Pilpres. Jokowi bilang bansos atau BLT dibagikan kepada masyarakat untuk merespons kenaikan harga beras serta meningkatkan daya beli masyarakat. Jokowi juga menambahkan bantuan langsung tunai mitigasi resiko pangan yang akan diberikan kepada masyarakat pada Februari ini senilai Rp600.000 untuk 3 bulan, yakni Januari hingga Maret, juga telah disetujui DPR. Yang pertama ya kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja, pertama. Yang kedua kita ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah. Dan itu sudah dilakukan, misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat, sehingga diperlukan. Memang. Tapi Pak, saat ada pandangan bahwa itu dipolitisasi sama salah satu. Oh, udah dari dulu, ini kan sudah dari September bantuan pangannya. Gimana? Iya, dan itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR APBN itu. Jadi jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, kepemerintahan kita nggak seperti itu. Semuanya kan. Satu hari sebelumnya di Jayapura, Papua, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyinggung soal bantuan sosial yang marak dikucurkan pemerintah belakangan. Sri Mulyani menyatakan ia ingin masyarakat tahu dari mana sumber dana bantuan sosial yang dikucurkan pemerintah. Menurut Sri Mulyani, baik warga yang membayar pajak maupun warga kurang mampu penerima bantuan pemerintah perlu tahu dan ikut mengawasi tata kelola dana negara yang berasal dari pajak dan cukai. Sebagai pemerintah bukan sebagai tim sukses. Pak Basuki ini kan diisukan juga agak goyang mau keluar. Saya bingung ya, isunya kok terlalu mengada-ada. Tadi kami rapat santai-santai aja dengan Pak Arifin, dengan Pak Pram, kami rapat biasa-biasa aja. Kok rasa-rasanya orang di luar lebih tahu daripada kami di dalamnya. Hati-hati loh wartawan, jangan sampai mendapat informasi yang keliru ya. Berarti kalau ada yang bilang kayak ada ketidaknyamanan itu bohong. Saudara, kita ke informasi berikutnya. KPK hari ini menjadwalkan pemeriksaan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhlor Ali terkait dugaan korupsi pemotongan dan penerimaan uang di Badan Pelayanan Pajak Daerah Sidoarjo. Namun hingga kini Bupati Sidoarjo belum tiba di KPK. Hanya Kepala BPPD Sidoarjo saja yang datang. Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan di rumah dinas Bupati Sidoarjo. Namun satu hari setelah penggeledahan, Ahmad Muhlor Ali malah hadir di deklarasi dukungan pasangan Prabowo Gibran. Padahal Bupati Sidoarjo ini adalah kader PKB yang mengusung pasangan Amin di Pilpres. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bilang aksi Bupati Sidoarjo yang juga politisi PKB mendukung pasangan Prabowo Gibran secara otomatis keluar dari PKB. Sebab PKB mendukung pasangan Anies Muhaimin di Pilpres 2024. Warahmatullahi wabarakatuh. Mantan sekjen juga. Bupati Sidoarjo mendukung 02. Sampai jalan. Apakah akan ganti dari PKB? Otomatis berhenti otomatis dari PKB. Otomatis. Tetaplah di Kompas Petang, Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menggantikan posisi Mahfud MD sebagai PLT Menko Polhukam. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD berpamitan dan berpesan kepada jajarannya untuk bekerja jujur
Jangan culas dan harus netral. This is my way. Cobain deh. Yuhu, promo edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Saya harus kuat setiap hari. Mulai usia 40, tubuh kehilangan 33% massa otot. Saya minum Ensure Gold dengan dual action. HMB plus triple protein dukung kekuatan otot. Ensure Gold for everyday strength. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure, dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan pijaka, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Sí, vos de qué parte sos? Yo de aquí. Ah, mira. ¿Tú de qué parte eres? Del norte. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Ini bukan sekedar perubahan, tapi tentang hari esok, agar rakyat hidup sejahtera. Kita harus berani bertindak mulai hari ini. Cara kita bertindak mencerminkan siapa diri kita sebenarnya. Setiap langkah yang kita buat meninggalkan jejak di hari esok. Demokrat sudah terbukti bersama rakyat. Demokrat melihat Indonesia ke depan dengan tanggung jawab. Coblos 14 Partai Demokrat. Hari-hari sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. 21. Bubuk kopi lebih kental. Kopi Luwak hitam baru. This is my way. Cobain deh. Saudara Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai PLT Menko Polhukam. Tito akan mengisi posisi Menko Polhukam yang digantikan Mahfud MD. Penunjukan Tito Karnavian ini tertuang dalam keputusan Presiden nomor 20/P tahun 2024 yang diteken Jokowi pada hari ini. Dalam kepres yang sama, Jokowi resmi memberhentikan secara hormat Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Tito Karnavian akan menjabat sebagai PLT hingga Jokowi menunjuk Menko Polhukam definitif pengganti Mahfud. Paling lambat 2 tahun, berarti paling lambat datanya 15. Pengangkatan Bapak Tito Karnavian sebagai pelaksana tugas, wewenang dan tanggung jawab Menko Polhukam
sampai dengan adanya Menko Polhukam definitif. Pertimbangan pemilihannya apa? Pak Tito Karnavian kan termasuk di dalam jajaran menteri-menteri Kementerian Kemenko Polhukam, adalah salah satu menteri yang senior ya, selain juga ada beberapa menteri yang lain ya. Jadi Bapak Presiden menunjuk beliau sebagai Menko Polhukam, PLT Menko Polhukam. Menko Polhukam Mahfud MD atau mantan Menko Polhukam Mahfud MD berpesan kepada jajarannya untuk bekerja jujur, jangan culas dan harus netral. Hal ini disampaikan Mahfud saat pamit di kantor Kemenko Polhukam setelah mengajukan pengunduran diri sebagai Menko Polhukam kepada Presiden. Mahfud ingatkan jajarannya untuk jangan culas dan jaga netralitas. Jangan terbawa arus karena kekuasaan itu bergilir. Yang terpenting dari itu teruslah bekerja dengan penuh kejujuran, tidak boleh culas, tidak boleh culas. Karena setiap keculasan itu akan menimbulkan akibat buruk bagi siapapun. Hanya nunggu waktu. Saya minta saudara netral. Saudara nanti tidak benar dengan sikap politik, nanti saudara pilih sendiri. Tapi kepada masyarakat, netral kamu, jangan milih ini, jangan ngomong. Saudara pilih sendiri aja. Milih siapa? Siapa saja yang diyakini oleh saudara. Jangan terbawa oleh arus karena kekuasaan itu bergilir. Presiden Jokowi belum menentukan pengganti Mahfud MD sebagai Menko Polhukam tadi sebelum kemudian akhirnya ditunjuk Tito Karnavian sebagai PLT. Nah, namun Jokowi tadi menyebut kepres pengunduran diri Mahfud MD disiapkan hari ini. Ya, kemarin sudah menyampaikan surat pengunduran diri kepada saya dan pagi hari ini kepresnya kita siapkan. Belum, masih kemarin sore ya, beri waktu sehari, 2 hari, 3 hari lah. Belum, beri waktu sehari, 2 hari, 3 hari, kan baru kemarin sore. Pak, nanti akan PLT atau langsung definitif? Ya biasa saja. Akan interim atau definitif? Ya nanti dilihat. Sementara Menteri Investasi Bahlil Lahadalia membantah isu ketidaknyamanan di dalam kabinet Jokowi. Bahlil tegaskan sejumlah menteri masih melakukan rapat bersama Presiden, walau berbeda pilihan politik seperti sejumlah menteri dari PDI Perjuangan. Bahlil juga membantah jika sejumlah menteri seperti Sri Mulyani akan mundur dari kabinet Jokowi. Hari ini Menteri Keuangan Sri Mulyani juga datang ke istana untuk rapat kerja bersama Presiden. Hanya satu menteri, Pak. Pak Basuki ini kan diisukan juga agak goyang mau keluar gitu. Saya bingung ya, isunya kok terlalu mengada-ada. Tadi kami rapat santai-santai aja dengan Pak Arifin, dengan Pak Pram, kami rapat biasa-biasa aja. Kok rasa-rasanya orang di luar lebih tahu daripada kami di dalamnya. Hati-hati loh wartawan, jangan sampai mendapat informasi yang keliru ya. Berarti kalau ada yang bilang kayak ada ketidaknyamanan itu bohong. Lo, nyaman gimana? Tadi itu kita rapat Pak Pram, saya, Pak Arifin. Dua-duanya dari PDIP kan, sama Presiden. Kami bercanda gurau kok, santai-santai saja. Mungkin yang merasa tidak nyaman itu ada sesuatu. Mohon berhenti menjadi menteri, gitu ya, merasa lebih plong. Karena saya bisa lebih leluasa untuk. Presiden Joko Widodo membantah kabar yang menyebutkan situasi di Kabinet Indonesia Maju saat ini sudah tak nyaman pasca mundurnya Mahfud MD dari jabatan Menko Polhukam. Presiden menegaskan jika saat ini menterinya masih fokus bekerja menjalankan tugasnya. Jokowi bilang jika ada perbedaan pilihan politik di antara menterinya merupakan hak demokrasi. Kabinet biasa-biasa saja, nggak ada masalah. Biasa-biasa saja, nggak ada masalah. Yang kerja ya kerja, yang kunjungan ke daerah, saya pun juga sama, dan rapat di Jakarta dan kunjungan ke daerah, kadang
ada undangan seperti pagi hari ini, Kongres ke-16 GP Ansor. Berarti ada yang menyebut tidak nyamanan itu betul ya? Apanya? Ada yang menyebut ada ketidaknyamanan di kabinet itu, Pak? Biasa saja bahwa ada perbedaan pilihan, itu demokrasi. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mundur dari kabinet, salah satunya karena fungsi-fungsi Menko Polhukam telah diambil alih oleh Presiden Joko Widodo. Mundurnya Prof. Mahfud juga sebagai bagian ketika fungsi-fungsi Polhukam sudah langsung diambil alih oleh Bapak Jokowi. Sehingga tentu saja kami mengharapkan ketika rakyat sudah menyampaikan sikap seperti itu, ada perubahan dan masih ada waktu bagi 13 hari ke depan untuk kita semua melakukan perubahan-perubahan dan mengedepankan kampanye yang menggembirakan. Isu keretakan di Kabinet Presiden Joko Widodo muncul karena Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga sempat mengungkapkan ada cerita dari Menteri soal suasana rapat Kabinet pemerintahan Presiden Jokowi yang kini terasa tidak nyaman. Isu keretakan ini ramai-ramai dibantah oleh Menteri Kabinet Jokowi. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap tentang penunjukan Tito Karnavian sebagai PLT Menko Polhukam dan isu Kabinet Jokowi tak solid, kita saat ini terhubung dengan jurnalis Kompas TV Triksi Valencia di Istana. Triksi, jadi sebenarnya apa alasan Presiden Jokowi ini menunjuk Tito Karnavian sebagai PLT Menko Polhukam? Ya Audrey, kalau mengutip tadi apa yang disampaikan oleh Ari Dwi Payana selaku staf khusus Presiden, memang ditegaskan adalah selain Tito Karnavian ini adalah senior, kemudian juga sudah memenuhi kualifikasi-kualifikasi yang juga sudah dipertimbangkan maupun juga diperhitungkan oleh Presiden Joko Widodo. Kalau misalnya tadi kami mengutip, tadi ada beberapa hal yang dijabarkan seperti misalnya dari posisinya Tito Karnavian yang juga sudah menduduki posisi Menteri Strategis yakni Menteri Dalam Negeri, kemudian juga dari kinerja-kinerjanya yang sudah mulai terlihat dan berjalan baik, seperti misalnya dari kinerja politik maupun juga di keamanan dan kerjasama melalui institusi maupun juga yang ada di dalam dan di luar pemerintah ini berjalan dengan baik. Sehingga itu kemudian yang menjadi pertimbangan, menjadi perhitungan dari Presiden Joko Widodo menetapkan dan juga mengangkat Tito Karnavian yakni Menteri Dalam Negeri sebagai PLT Mahfud MD, PLT Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD maksud kami sampai nantinya ada Menko Polhukam definitif ataupun juga Menko Polhukam yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo. Nah itu yang kemudian sudah diperhitungkan secara matang karena tadi ada beberapa hal yang kemudian kami soroti Audrey dan juga saudara seperti misalnya ketika Tito Karnavian ini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri yang kita tahu jabatannya ini sedang membawahi berbagai macam kepala daerah yang yakni adalah penjabat. Dan kita tahu ketika memang mengikut ada tugas baru sebagai Menko Polhukam yang saat ini juga berfokus kepada berlangsungnya pemilu baik dari keamanan maupun juga dari hal-hal strategis. Nah ini kemudian disoroti apakah akan nanti ada bentrok, apakah nanti akan ada conflict of interest dan juga kesulitan ketika Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri yang membawahi penjabat ini mendapatkan tugas dari Menko Polhukam. Nah ini tadi ditegaskan oleh Ari Dwi Payana bahwa memang sudah ada perhitungan khusus dari Presiden Joko Widodo sehingga dipastikan dan diyakinkan tidak ada conflict of interest, tidak ada kepentingan-kepentingan yang kemudian akan terjadi ketika Tito Karnavian ini menjabat sebagai Menko Polhukam karena memang juga akan ada staf-staf lain maupun juga akan ada support-support lain yang akan mendukung kinerja dari Tito Karnavian sebagai Menko Polhukam. Jadi tidak akan ada gangguan ataupun juga konflik interest ketika Tito Karnavian sebagai Mendagri dan juga mendapatkan jabatan baru ataupun juga tugas baru sebagai Menko Polhukam. Triksi, kemudian juga ini kan ada di tengah-tengah isu mundur menteri ya kemarin Mahfud MD juga sudah mengundurkan diri. Hari ini Presiden juga memanggil sejumlah menteri termasuk diantaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Istana. Sebenarnya apa agenda pemanggilan Sri Mulyani ke Istana hari ini, Triksi?
Ya, tadi juga disampaikan oleh Ari Dwi Payana, staf khusus Presiden, bahwa memang ini seperti rapat-rapat pada umumnya. Presiden Joko Widodo bisa memanggil menterinya untuk kemudian membahas hal-hal yang diperlukan, yakni seperti misalnya Sri Mulyani, yakni membahas tentang APBN 2024 yang juga sudah disahkan dan juga sudah berlangsung pada tahun ini. Untuk lebih lengkapnya, Audrey dan juga saudara, kita dengarkan kutipan wawancara Ari Dwi Payana, staf khusus Presiden berikut ini. Ini memang direncanakan, tadi pagi kan teman-teman banyak bertanya ke saya berkaitan dengan diundangnya Bu Sri Mulyani untuk menghadap Presiden pada siang hari ini. Oleh karena itu saya menjawab pertanyaan teman-teman, memang betul hari ini pukul 14.30 Bu Sri Mulyani akan diterima oleh Bapak Presiden untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan APBN. Oh enggak, kita bicara soal APBN. Isu mundurnya Sri Mulyani yang santer terdengar baik di kalangan istana maupun juga di luar kalangan istana, ini juga tadi sudah dijawab oleh Ari Dwi Payana bahwa tidak ada pembahasan terkait hal tersebut, termasuk juga tadi oleh Menteri Investasi yakni Bahlil yang mengatakan bahwa itu hanya isu belaka, kemudian juga baik di kondisi di dalam Kabinet Menteri Joko Widodo ini masih berjalan dengan baik, masih bekerja secara profesional, tidak ada kerenggangan. Tadi kami juga mengkonfirmasi kepada salah satu menteri non-partai yang juga masuk dalam Kabinet Indonesia Maju yang mengatakan bahwa tidak ada ketidaknyamanan maupun juga isu-isu goyang ataupun juga kerenggangan di dalam menteri ataupun juga di dalam Kabinet Joko Widodo. Jadi sampai saat ini semuanya berjalan sesuai dengan tugasnya masing-masing, mengerjakan pekerjaan yang memang sudah menjadi tupoksinya masing-masing sebagai menteri. Rizky Valencia melaporkan dari Istana Kepresidenan Jakarta. Terima kasih. Informasi lain di Kompas Petang akan dibawakan saudara oleh rekan saya. Tifal, silakan. Ya Audrey, guru besar, dosen, mahasiswa, dan alumni Universitas Indonesia membacakan deklarasi kebangsaan, meminta pemilu bebas intimidasi dan ketakutan. Deklarasi ini disampaikan menyusul keprihatinan sejumlah kampus seperti UGM dan UII yang menyoroti netralitas Presiden Jokowi di Pilpres. Diskusinya akan menjadi menu utama Kompas Petang. Usai jeda berikut ini. My way. Cobain deh. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. hari-hari sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Luwak hitam baru 21. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. 21. Bubuk kopi lebih kental. Kopi Luwak hitam baru. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure, dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Bentar ya. Buat aku ya, kalau aku menang PS5 dari Biskuat, aku bolehin main deh. Caranya? Gampang. Beli, scan, kirim fotonya. Menangin hadiah total miliaran. Ikutan yuk. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan.
Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Nggak sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sama. Dukung pertumbuhan nyata. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. Sí, ¿vos de qué parte sos? Yo de aquí. Ah, mira. Yo de parte del norte. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. This is my way. Cobain deh. Kita masuk ke menu utama Kompas Petang, Saudara. Saya Tifal Solesa. Guru besar, dosen, mahasiswa, dan alumni Universitas Indonesia membacakan deklarasi kebangsaan, meminta pemilu bebas intimidasi dan ketakutan. Deklarasi dibacakan Ketua Dewan Guru Besar UI Harkristuti Harkrisnowo. Ia menyebut keprihatinan muncul atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi. Deklarasi itu meminta pemilu berjalan jujur dan adil tanpa intimidasi dari pihak manapun, sekaligus meminta netralitas semua pihak termasuk ASN dan aparat negara agar bebas dari paksaan untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Sivitas Akademika UI pun mengajak perguruan tinggi seluruh tanah air mengawasi ketat proses pemilu. Kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa. Nihil etika, menggerus keluhuran budaya, serta kesejatian moral bangsa. Kami, warga dan alumni Universitas Indonesia, prihatin atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi. Kami berdiri di sini mengajak warga dan alumni Universitas Indonesia dan juga seluruh warga Indonesia untuk segera merapatkan barisan. Pertama, mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi. Kedua, menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dijalankan tanpa intimidasi, tanpa ketakutan, berlangsung secara jujur dan adil. Tiga, menuntut agar semua ASN, pejabat pemerintah, TNI dan Polri bebas dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon. Petisi turut disuarakan Forum Guru Besar dan Dosen Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka mengingatkan Presiden Joko Widodo dan semua pejabat negara tetap berada pada koridor demokrasi. Forum ini turut meminta KPU, Bawaslu, dan seluruh penyelenggara pemilu bekerja profesional dan tidak terpengaruh intervensi pihak manapun. Mari kita semua dengan media kita menyanyikan lagu. Mengingatkan Presiden Jokowi dan semua pejabat negara, aparatur hukum, dan aktor politik yang berada di Kabinet Presiden untuk tetap berada pada koridor demokrasi, serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial, serta rasa nyaman dalam berdemokrasi. 3. Meminta KPU, Bawaslu, DKPP selaku penyelenggara pemilu agar bekerja secara profesional dan bersungguh-sungguh sesuai peraturan yang berlaku. Penyelenggara pemilu senantiasa menjunjung tinggi prinsip independen, transparan,
adil, jujur, tidak berpihak, dan teguh menghadapi intervensi pihak manapun. Di tempat berbeda, keprihatinan dengan gejolak politik saat ini disuarakan Aliansi Sivitas Akademika Universitas Andalas Sumatera Barat. Para dosen dan mahasiswa menegaskan menolak segala bentuk praktik politik dinasti dan pelemahan institusi demokrasi. Manifesto atau pernyataan terbuka itu mendesak Presiden Joko Widodo tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi menimbulkan kecurangan pemilu. Atas nama Sivitas Akademika Universitas Andalas menyatakan: 1. Menolak segala bentuk praktek politik dinasti dan pelemahan institusi demokrasi. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadinya segala bentuk praktek kecurangan pemilu. 3. Menuntut Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegakkan aturan netralitas dalam pemilu. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menanggapi petisi sejumlah kampus yang mengkritisi sikap Presiden Joko Widodo dan keprihatinan atas demokrasi jelang pemilu. Puan menyerahkan penilaian kepada publik soal bagaimana seorang kepala negara harus memosisikan dirinya menuju pemilu. Dari kampus-kampus UGM, kemudian UII yang kritik ke Presiden seperti apa itu Tuan? Biar rakyat yang menilai bagaimana seorang kepala negara itu harus memposisikan dirinya menjelang pemilu pesta demokrasi rakyat. Ya silakan rakyat menilai, silakan rakyat menyuarakan apakah kemudian apa yang dilakukan oleh Presiden itu memang seperti yang diharapkan rakyat atau tidak. Di lain pihak, BEM seluruh Indonesia melayangkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo mendesak Presiden menjaga demokrasi. BEM SI khawatir dengan kondisi politik jelang pemilu dan keberpihakan Presiden di Pilpres nanti. Baik, sebelumnya perlu diperhatikan terlebih dahulu bahwasanya memang kondisi demokrasi Indonesia sekarang, terutama di masa kepemimpinan akhir Pak Joko Widodo mendekati pemilu tahun 2024 ini cukup banyak sekali gejolak-gejolak di dalamnya gitu ya. Bagaimana akhirnya kita melihat terakhir gitu ya, ada cukup kontroversi bagaimana Jokowi menggelontorkan dana cukup banyak gitu untuk bansos, dan kemudian kemarin sempat naik juga terkait terlibatnya Jokowi dalam kegamblangan ingin berkampanye dan lain sebagainya gitu ya. Kami dari BMSI sendiri Mbak, setelah menyiapkan, pertama kami kemarin habis melayangkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo melalui sosial media dan juga kita layangkan secara online. Bagaimana kami meminta bahwasanya Jokowi ini untuk bersama-sama menjaga demokrasi. Terlepas dari jabatan beliau sebagai presiden yang akhirnya sekarang ini sangat memiliki konflik interest dengan anak yang maju sebagai cawapres. Tentu kami menginginkan Jokowi tetap menjaga marwah beliau sebagai presiden. Presiden Joko Widodo kembali menanggapi kritik dari Sivitas Akademika sejumlah kampus terkait demokrasi jelang pemilu. Ditemui usai menghadiri agenda pembukaan Kongres Gerakan Pemuda Ansor pagi tadi, Presiden hanya menjawab singkat. Jokowi mempersilahkan setiap orang berbicara dan berpendapat sebagai hak demokrasi. Ya itu hak demokrasi, setiap orang boleh berbicara, berpendapat, silahkan. Ya. Menyusul UGM dan UII Yogyakarta, Sivitas Akademika 3 kampus ternama lain seperti Universitas Indonesia, Universitas Andalas, dan Universitas Hasanuddin turut mengirim petisi peringatan untuk Presiden Joko Widodo yang dinilai telah menyimpang dari prinsip demokrasi dan tatanan hukum. Mengapa gelombang petisi dari kalangan kampus tertuju pada Presiden kurang dari 2 pekan pelaksanaan pemilihan Presiden? Lalu bagaimana seharusnya Presiden menjawab gelombang petisi ini? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini Guru Besar Universitas Indonesia Harkristuti Harkrisnowo, lalu Ketua Relawan Prabowo Mania Immanuel Ebenezer, dan pengamat politik Ikrar Nusa Bakti. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bu Har, pertanyaan intinya, ini momen pemilihan, momen pencoblosan sudah mau dekat, tapi kenapa kemudian kerisauan dari kalangan akademisi itu baru sekarang disuarakan? Apa momen puncaknya, Bu?
Ya, kami berharap bahwa dengan kemarin-kemarin kan sudah banyak sekali ya kritikan dan juga catatan-catatan bagi kondisi yang ada. Dan kami waktu itu juga sudah melihat bahwa mahasiswa dan teman-teman dari akar rumput sudah bergerak. Akan tetapi ternyata tidak menerbitkan reaksi yang positif yang kami harapkan. Ya, karena itu sebabnya kami merasa bahwa mungkin sudah saatnya kami yang sudah tua-tua ini, yang kita sudah over the hill ya, para guru besar mengingatkan kembali kepada para pejabat untuk kembali kepada hati nurani, untuk kembali pada integritas, untuk kembali pada etika dan moral yang selama ini kita sanjung-sanjung di negara kita ini. Dan itu juga karena kami sebagai Dewan Guru Besar punya tugas utama adalah bagaimana memastikan diterapkannya etika terutama akademik di kampus. Akan tetapi tentu saja tugas kami tidak terbatas di kampus. Kami juga punya tugas untuk menyebarluaskan etika ini di seluruh wilayah Indonesia. Tapi contoh apa yang kemudian membuat kerisauan dari kalangan Sivitas Akademika UI ini makin memuncak sampai akhirnya baru keluar petisi itu di tadi pagi, Bu, di kampus. Tapi jawabnya nanti ya. Para narasumber juga kami harapkan tetap bersama kami. Saudara, kami masih akan lanjutkan diskusi usai jeda berikut. Pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Hari-hari sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Luwak hitam baru 21. 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. 21. Bubuk kopi lebih kental. Kopi Luwak hitam baru. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Alergi jontor nih. Aku biduran. Obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Sí, ¿vos de qué parte sos? Yo de aquí. Ah, mira. Tú de qué parte eres? Del norte. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Gak sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sama. Dukung pertumbuhan nyata. Bentar ya. Buat aku ya, kalau aku menang PS5 dari Biskuat, aku bolehin main deh. Caranya? Gampang. Beli, scan, kirim fotonya. Menangin hadiah total miliaran. Ikutan yuk.
Minum 1 kaplet Kanalflex setiap hari bila perlu. Kanalflex mengandung glukosamin plus kalsium, vitamin D3, magnesium, dan zinc untuk bantu jaga kesehatan tulang dan sendi. Kanalflex bergerak dengan tulang dan sendi sehat. Produksi oleh Medicon. Yang sudah baik, lanjutkan. Yang belum baik, perbaiki. Demokrat! Demokrat, Demokrat, partai kita pilihan rakyat. Demokrat, Demokrat, selalu ada bersama rakyat. Selalu ada bersama rakyat. Partai Demokrat, pilihan rakyat. Coblos 14, Partai Demokrat. Hulunya tentang tatanan hukum dan juga masalah etika, Bu Har. Tapi peristiwa apa atau momen apa yang menjadi puncak keresahan akademisi sampai akhirnya keluar petisi itu pagi tadi? Sebenarnya bukan waktu ini ya, akan tetapi memang kami sudah lama merasa gundah gulana melihat kondisi yang ada. Akan tetapi memang kami di dalam guru besar itu kan selalu ada dalam rapat-rapat pleno ya, kita membicarakan apa yang mesti kita lakukan. Dan untuk membuat deklarasi ini saja tentu saja banyak sekali diskusi dan perdebatan yang terjadi. Itu sebabnya it takes time, sampai kami akhirnya sepakat it's time bahwa kita sudah mulai harus menyampaikan apa yang menurut kita perlu dilakukan di negara ini kalau kita mau masyarakat kita itu ke depannya tetap adil makmur ya, dan kemudian kita memiliki pemilu yang sungguh-sungguh menjadi impian dari kita semuanya. Karena kita selama ini sudah dikenal sebagai, di tingkat nasional dikenal sebagai satu negara yang full-fledged demokrasi. Dan ini kita raih dengan susah payah, berpuluh tahun lamanya gitu ya, dan kita mau ini tetap dipertahankan dan tidak kemudian hilang begitu saja. Dan saya berharap bahwa tentu saja Pak Noel dan Pak Ikrar sepakat dengan saya ya. Bang Noel, ini nggak cuma 1-2 kampus saja, total saya catat nih 5 kampus yang mengajukan petisi yang sama kepada Presiden Joko Widodo. Anda merasa argumentasi dari kampus-kampus ini sudah cukup kuat? Sangat bagus dan keren. Artinya apa? Di era pemerintahan Jokowi, demokrasi itu benar tumbuh dalam kampus. Kalau era Orde Baru nggak ada nih begini nih. Gitu loh. Jadi saya sampai detik ini menghargai sikap beberapa profesor, para sivitas akademik yang berani menyampaikan kritik atas keresahannya. Karena kita tidak mau juga, misal kayak saya sebagai aktivis 98 yang memperjuangkan demokrasi, jangan juga demokrasi kita dibajak oleh para maling-maling. Kita tidak sepakat itu. Gitu, kita sadar betul juga itu. Kita juga punya komitmen secara moral dan politik menjaga demokrasi ke depan ini agar lebih jujur dan adil, jurdil. Jangan sampai demokrasi kita yang dulu seperti Prof tadi sampaikan ya dibajak oleh para maling-maling ini. Gitu loh. Kita sudah cukup trauma lah sebetulnya ya. Kita sudah cukup trauma, jangan sampai lah ya kemarahan rakyat nanti pada tingkat akumulasinya malah mendelegitimate pemerintahan hari ini. Tapi disebutkan bahwa tatanan hukum saat ini hancur, demokrasi lemah. Itu gimana tuh Bang? Nggak ada, saya lihat demokrasi lemah dari mana. Proses pemilu ada, kritik boleh. Saya melihat pemerintahan Jokowi masih pada on the track, tidak menyimpang dari proses demokrasi yang saya anut ya. Saya masih menghormati beliau sebagai pendukung Pak Jokowi. Walaupun ada beberapa catatan-catatan yang disampaikan oleh para ilmuwan, kemudian para profesor, dan tahapnya masih tahap yang wajar, dan respon Pak Jokowi juga bagus. Tidak ada represivitas, kemudian tidak ada yang namanya diintimidasi kampus, dan tidak juga kampus dihalangi untuk melakukan kritik dan penyampaian sikap politiknya. Jadi menurut saya keresahan atau kegelisahan yang disampaikan oleh profesor dan juga sivitas akademik kampus pada batas yang sangat wajar. Dan respon Pak Jokowi juga sangat bagus bahwa itu tindakan politik, itu adalah sikap politik, dan Presiden memahami itu. Disebut bahwa ini masih on the track. Masih on the track, tapi kalau sampai kemudian ini banyak petisi keluar dari kalangan akademisi, Pak Ikrar, Anda menangkapnya atau memaknainya gimana? Ya, kalau saya lihat ya, apalagi keluar yang pertama kali dari Universitas Gadjah Mada ya, yang adalah alma maternya
Presiden Jokowi sendiri ya, dan beliau kan juga mendapatkan juga misalnya suatu ajakan ya bahwa kembalilah ke visi dari UGM ya, yang itu semuanya ada di dalam himnenya UGM ya, bahwa bahwa alumni UGM itu sebaiknya bersifat bagaimana ya. Jadi ajakan-ajakan yang buat saya itu sangat filosofis ya, dan buat saya sangat baik. Kenapa demikian? Karena itu kan jangan kemudian kita gara-gara menginginkan agar anak kita atau keluarga kita ingin menjadi calon wakil presiden ataupun calon presiden, kita lalu merekayasa konstitusi atau merekayasa juga politik ya, dan sekarang merekayasa ekonomi ya, karena biar bagaimanapun terlepas dari pihak istana mengatakan bahwa bantuan bansos itu adalah sesuatu yang memang sudah dipersiapkan pemerintah, tapi kalau Anda lihat bagaimana kampanye-kampanye yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Perekonomian dan juga Menteri Perdagangan menggunakan bansos itu seakan-akan adalah bantuan pribadi presiden. Nah itu yang kemudian dari sisi komunikasi politik ya, ini yang kemudian seakan-akan orang itu menerima bantuan itu dari presiden, bukan bantuan dari negara gitu. Merespon pernyataan Pak Jokowi juga tadi, itu hak dari demokrasi, tapi apakah kemudian ini akan didengar dan diimplementasikan juga petisi ini? Di mata Anda Bang Noel gimana melihatnya? Bang Noel? Hilang. Kami coba perbaiki komunikasi kami dengan Immanuel Ebenezer. Bu Har, saya ke Anda. Kalau begitu sambil kita perbaiki komunikasi. Setelah membaca petisi tadi pagi, apakah kemudian ada intimidasi yang diterima oleh Anda bersama dengan teman-teman akademisi? Sebenarnya bukan setelah, sebelum ya. Jadi ada beberapa teman yang kemudian tanpa menyebarkannya memang pada kalangan guru besar, tapi mungkin ada teman-teman juga yang menyebarkannya ke pihak lain. Lalu tiba-tiba kami dapat mendapatkan WA mengatakan saya murid ibu dan saya kecewa sekali kenapa UI ikut-ikut UGM gitu ya. Dan kapan itu, Bu? Ya kemarin kemarin malam, dan setelah BA itu kemudian ternyata ada gambarnya juga, ternyata gambarnya adalah dari orang berseragam gitu ya. Nah buat kami walaupun kami Dewan Guru Besar tidak takut akan ancaman begitu, karena kami semua mengajar di mana-mana ya, termasuk mengajar di Unhan, di berbagai unjan dan segala macam. Jadi kami biasa bergaul dengan aparat dengan yang berseragam. Tapi cara itu yang kami jawab adalah ini adalah bagian dari kami untuk menyampaikan kebebasan akademik kami. Baik, di satu sisi presiden merespon bahwa itu hak demokrasi, tapi dari Bu Har menyebutkan juga bahwa ada intimidasi sebelum pembacaan petisi pagi ini, Bang Noel. Jadi gimana, apakah kemudian ini memungkinkan untuk ditindaklanjuti oleh presiden kemudian, Bang Noel? Saya nggak yakin bentuk teror itu dari presiden. Dan saya tidak yakin juga bentuk teror itu dari kepolisian. Saya tidak yakin juga bentuk teror itu dari TNI. Nah hari ini semua nomor telepon bisa kok kita pinta kok ke siapapun. Hal itu bisa aja dilakukan oleh orang yang tidak suka dengan Pak Jokowi, nggak suka dengan institusi kepolisian, nggak suka dengan institusi TNI, yang hari ini cukup profesional. Nggak, nih banyak para proksi nih yang anti terhadap demokrasi. Ini semua bicara tentang demokrasi rakyat. Jujur saya bilang, banyak yang maling tuh penipu semua. Yang ngomong-ngomong rakyat itu, ngomong demokrasi. Nih, dari mulut saya. Mereka tuh pada penipu, pada hipokrit semua. Para bajak semua, pembajak demokrasi aslinya. Topengnya kesannya merakyat. Isinya maling kok, maling bansos. Tapi pada diam nih akademisi. Jujur saya marah dalam hal ini. Malukan, harusnya kita teriak tuh soal bansos waktu itu. Dikorupsi. Soal PCR, kemudian mafia pangan. Kenapa kemudian pas mendekati pemilu nih Pak, saya kadang-kadang terlalu ini juga, jadi marah juga ngelihat senior-senior saya ini terlalu reaktif dan reaksioner. Saya senang dengan sikap-sikapnya, jujur. Dengan sikap kritisnya, kampus melakukan kritik itu saya suka sekali. Artinya fungsi kampus sebagai kontrol sosial itu benar-benar ada. Tapi jangan juga
diam pada persoalan-persoalan yang lain dong. Kita sepakat jangan sampai demokrasi kita ini dibajak. Kita setuju. Kita tidak mau namanya pemilu curang, setuju. Kita mau namanya polisi itu netral, setuju. Kita mau TNI kita netral, setuju. Kegelisahan ini kegelisahan saya juga, kegelisahan Pak Jokowi juga, kegelisahan semua juga. Baik, kita akan lanjutkan di sesi berikutnya, termasuk kita juga ingin mendapatkan pendapat juga dari Pak Ikrar. Apakah kemudian betul ada pandangan bahwa Presiden pernyataannya atau responnya tadi itu terbilang dingin dan tidak cukup kuat untuk merespon petisi-petisi yang muncul di kalangan kampus. Kita akan lanjutkan lagi diskusinya usai jeda berikut ini. Sibuk, itu pilihan. Tapi luwak white coffee selalu menemaniku. This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Luwak hitam baru 21. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. 21. Bubuk kopi lebih kental. Kopi luwak hitam baru. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Beneko. Bentar ya. Buat aku ya, kalau aku menang PS5 dari Biskuat, aku bolehin main deh. Caranya? Gampang. Beli, scan, kirim fotonya. Menangin hadiah total miliaran. Ikutan yuk. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Ada yang baru nih, Mr. Tasty Chicken Teriyaki dipanggang khas Jepang dengan teknologi Rito. Siap makan. Rasanya so tasty. Ada seaweed crunch-nya juga, autentik Jepang asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. Sakit kepala, menangkan hari kita dengan Bodek. 5 oke-nya Bodek. Cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Yang sudah baik, lanjutkan. Yang belum baik, perbaiki. Demokrat! Demokrat, partai kita pilihan rakyat. Demokrat, selalu ada bersama rakyat. Selalu ada bersama rakyat. Partai Demokrat, pilihan rakyat. Coblos 14, Partai Demokrat. Sí, ¿vos de qué parte sos? Yo de aquí. Ah, mira. Tú de qué parte eres? Del norte. Samsung Galaxy S24 Series. Pre-order now. Buat gue, cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngeber di mulut. Lumer di lidah. Lebih kental, lebih wangi. Sedap. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Sí, ¿vos de qué parte sos? Yo de aquí. Ah, mira. Tú de qué parte eres? Del norte. Samsung Galaxy S24 Series. Pre-order now. Singkat saja untuk masing-masing narasumber kami,
Pak Ikrar merespon dari pernyataan Presiden yang menyebut bahwa itu hak demokrasi, tapi beberapa orang menilai bahwa pendapatnya itu tidak cukup kuat. Apakah ini berhubungan langsung dengan posisi Presiden yang koalisinya terbilang cukup kuat, Pak Ikrar? Cukup gemuk begitu? Pak Ikrar? Kami coba perbaiki komunikasi kami. Bu Har, saya ke Anda dulu. Bu Har, kalau kemudian petisi ini tidak ditindaklanjuti dengan serius begitu oleh pemerintah, apakah akan ada langkah lanjutan lagi? Singkat saja, Bu. Ya, terima kasih. Kami memiliki satu kumpulan yang namanya Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. Dan kami sebenarnya sejak 2 atau 3 bulan yang lalu sudah mengikrarkan untuk mengawal pemilu yang adil dan jujur. Jadi kami nanti akan sekali lagi mengingatkan bahwa ini bukan hanya pandangan dari 1, 2, 3 universitas, tapi memang seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia merasa concern dengan apa yang terjadi pada saat ini. Dan kami juga mengingatkan agar kita bisa memperbaiki sikap kita ke depannya. Kondisi politik atau dukungan politik Presiden yang terbilang gemuk, terbilang cukup besar saat ini yang membuat akhirnya beberapa orang menilai posisi Jokowi merespon petisi ini dibilang datar-datar saja. Pak Ikrar gimana melihatnya? Ya, sebetulnya itu tanpa kita melihat apakah elektabilitas dari paslon nomor 2 itu tinggi atau tidak tinggi ya, itu sebetulnya pikiran-pikiran mengenai etika dan kemudian juga moral politik itu sudah berkembang jauh ya. Bahkan itu sejak nama Gibran masuk sebagai calon wakil presiden dan waktu itu belum didaftarkan di KPU deh. Kalau Anda masih ingat ya, tidak sedikit orang ya yang kemudian mengkritik bagaimana mungkin kemudian Mahkamah Konstitusi itu mengubah pasal yang seharusnya bukan menjadi otoritas dari Mahkamah Konstitusi karena itu kan open legal policy. Jadi sebetulnya kalau tidak ada faktor Gibran, saya yakin tidak akan ada keributan di dalam pemilu 2024 ini begitu. Apakah kemudian relawan akan mengingatkan Jokowi untuk itu? Mengingat ini petisi makin ramai dan tidak tertutup kemungkinan akan ada petisi lain, Bang Noel? Ya nggak apa-apa kan bagus. Artinya demokrasi itu benar-benar ada. Ngapa harus diingatkan? Selama kegelisahan itu masih pada tahap yang logis ya nggak apa-apa. Kan tidak dilarang. Kecuali Pak Jokowi melarang yang namanya kampus melakukan kritik. Kita akan lawan tuh kalau begitu. Selama ini kan tidak. Pak Jokowi menganggap ya itu bagian dari demokrasi. Artinya apa? Presiden Jokowi menghargai sikap politik dan pandangan demokratik para kampus dan akademisi. Dan sivitas akademik. Apa yang harus dikhawatirkan? Apa yang harus digelisahkan? Karena gini, saya khawatir gerakan-gerakan ini malah gerakan partisan. Gitu loh. Saya khawatir itu. Bukan lagi gerakan moral sebagai kampus, sebagai akademik. Karena ini kan kita tahu semua. Mana orang ini pendukung A, pendukung B, kita tahu semua kok. Gitu loh. Terima kasih banyak untuk perspektif yang dibagikan pada hari ini, Ibu Har. Terima kasih, Bang Noel. Terima kasih, dan Pak Ikrar juga terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya. Sehat selalu. Informasi lainnya usai jeda, petugas Sudin Damkar Jakarta Timur mengevakuasi 2 pekerja yang terjebak di gondola saat membersihkan gedung di kampus Universitas Negeri Jakarta. Buat aku ya, kalau aku menang PS5 dari Biskuat, aku bolehin main deh. Caranya? Gampang. Beli, scan, kirim fotonya. Menangin hadiah total miliaran. Ikutan yuk. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Guys, ada yang baru nih. Permen Milton Sugar Free dengan 3 rasa baru, blackcurrant, lemon, dan mint. Milton, sensasi rasa buah. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu.
udah sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sampai. Dukung pertumbuhan nyata. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Sì, vos de qué parte sos? Yo de aquí. Ah, mira. Tú de parte de Del norte. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Udah sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sampai. Dukung pertumbuhan nyata. Masak apa ya, Bang? Mau masak enak? Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Cuma 1.000 bisa masak enak. Wah, ada bonus resep Chef Will. Kedelai hitamnya lebih pekat. 1.000 jadi gudang bakar parape. Kecap sedap kedelai hitam spesial sachet. Beli 2 renceng, nanti spirit. Dari Wings Food. Sì, vos de qué parte sos? Yo de aquí. Ah, mira. Tú de parte de Del norte. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Bentar ya. Buat aku ya, kalau aku menang PS5 dari Biskuat, aku bolehin main deh. Caranya? Gampang. Beli, scan, kirim fotonya. Menangin hadiah total miliaran. Ikutan yuk. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Enak. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Petugas suku dinas Damkar Jakarta Timur mengevakuasi 2 pekerja yang terjebak di gondola saat membersihkan gedung kampus Universitas Negeri Jakarta. 10 orang petugas diterjunkan untuk evakuasi pekerja. 2 pekerja tergantung setelah tali gondola yang mereka naiki putus saat membersihkan gedung kampus. 2 pekerja tergantung selama kurang lebih 1 jam hingga akhirnya petugas Damkar sampai di lokasi. Proses evakuasi berlangsung dramatis dengan menggunakan sejumlah peralatan. Para pekerja diturunkan menggunakan tali hingga proses evakuasi keduanya selesai. Total 10 orang petugas damkar diterjunkan untuk membantu proses evakuasi kedua pekerja itu. Selepas evakuasi keduanya langsung diberikan penanganan medis. Kita ke Indonesia Timur, saudara. Kebakaran menghanguskan belasan kios di depan depo Jober Pertamina Pomako Mimika Jumat siang. Kebakaran membuat warga panik karena api cepat menyambar ke beberapa kios lain. Sebanyak 18 kios dan 1 unit mobil pickup terbakar di kawasan depo Jober Pertamina Pomako Mimika, Papua Tengah. Api dengan cepat menyambar setiap bangunan kios yang berkonstruksi kayu dan mudah terbakar. Dengan peralatan seadanya, warga berusaha memadamkan api, namun karena angin kencang dengan cepat, api merambat ke kios lain. Tidak ada korban jiwa akibat insiden ini. Api diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu kios. Dan selesai sudah rangkaian Kompas Petang untuk hari ini. Saya Tifal Solesa. Saya Audrey Janet, berterima kasih. Sampai jumpa lagi besok.
Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh This is my way. Cobain deh. PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA terus mendukung pertumbuhan UMKM dan ekonomi halal di Indonesia. Salah satu upayanya adalah melalui penyerahan 475 sertifikat halal kepada 364 UMKM di Nusa Tenggara Barat. Dalam UMKM dapat mengembangkan usahanya, perlu mendapatkan yang namanya sertifikasi halal tersebut. Oleh karena itu BCA membantu untuk menerbitkan sertifikasi halal, tentu saja bertahap, melakukan kerjasama. Kali ini kami melakukannya dengan kurang lebih di tahun 2023, kurang lebih sekitar 1.000, dan tentu saja di tahun 2024 akan terus kita tingkatkan lagi. Fasilitas sertifikat halal ini dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas produk-produk UMKM agar semakin naik skala usahanya dan berdampak positif bagi perekonomian masyarakat serta negara. Kami dari Bakti BCA, kita membantu para pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal yang kami support bersama dengan kolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan Kementerian Agama, dengan seluruh otoritas, sehingga nanti di produk-produk teman-teman itu bisa ada stem halal, seperti bisa terlihat di sini, dan semoga ini bisa membantu akses pasar, meningkatkan pendapatan penjualan dari teman-teman UMKM. Sejalan dengan arahan pemerintah yang mewajibkan sertifikat halal pada Oktober 2024 untuk makanan dan minuman, BCA telah berhasil melaksanakan beberapa program. Seperti tercapainya target terbit 1.000 sertifikasi halal, serta workshop sertifikasi halal di 10 kota atau kabupaten yang tersebar di 9 provinsi di seluruh Indonesia dengan total peserta yang hadir sebanyak 1.512 pelaku usaha. Sebaran pelaku usaha UMK itu sangat luas, dari Sabang sampai Merauke. Kemudian pelaku usaha mikro kecil itu sangat banyak, ada lebih kurang 64 juta. Dengan adanya bentuk dukungan dari BCA itu sangat membantu kami untuk target-target itu bisa dilampaui. Saat ini BCA telah menempati peringkat 2 secara nasional sebagai lembaga dengan kuota sertifikasi halal terbanyak, serta BCA merupakan satu-satunya bank yang memiliki kode sertifikat halal, bukan kode sertifikat halal gratis atau sehati. Karena dengan adanya sertifikasi halal ini tentu memberikan dan menjamin produk dari kami pelaku UMKM, memberi rasa keamanan dan kepercayaan kepada konsumen. Selain program sertifikasi halal, BCA juga berupaya meningkatkan kapasitas UMKM untuk menghadapi pasar global dengan menggelar pelatihan ekspor di Yogyakarta dan Semarang, serta memfasilitasi 10 UMKM terpilih untuk berpartisipasi pada ajang Trade Expo Indonesia yang diadakan Kementerian Perdagangan pada tahun 2023. Anggaran bansos yang melonjak tajam jadi perhatian karena angkanya hampir menyentuh 500 triliun rupiah. Muncul kecurigaan, anggaran bansos yang disebut-sebut tertinggi sejak ada program ini digunakan demi memenangkan salah satu kontestan dalam satu putaran. Apalagi bansos diberikan jelang pencoblosan. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Bansos ugal-ugalan demi satu putaran malam ini pukul 8:30 live di Kompas TV. Selamat petang saudara. Di bulan ini pemerintah akan menggelontorkan program perlindungan sosial atau bansos bagi masyarakat miskin. Namun pencairan bansos di tahun politik rentan dipolitisasi. Saudara, selain itu sejumlah kampus juga mulai menyuarakan keprihatinan terhadap kondisi bangsa saat ini. Seberapa besar dampak suara keprihatinan dari kampus? Kita akan bahas di Sapa Indonesia Malam. Saya Liviana Charlisa. Dan saya Friska Clarissa. Inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Informasi pertama, saudara, Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai pelaksana tugas Menko Polhukam. Tito akan mengisi posisi Menko Polhukam yang ditinggalkan Mahfud.
Penunjukan Tito Karnavian tertuang dalam keputusan Presiden yang ditandatangani Jokowi pada hari ini. Dalam kepres yang sama, Jokowi resmi memberhentikan secara hormat Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Tito Karnavian akan menjabat sebagai PLT hingga Jokowi menunjuk Menko Polhukam definitif mengganti Mahfud MD. Kita kemudian dengan Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Mendagri, Bapak Tito Karnavian sebagai pelaksana tugas, wewenang dan tanggung jawab Menko Polhukam sampai dengan adanya Menko Polhukam definitif. Pertimbangan pemilihannya? Pak Tito Karnavian kan termasuk di dalam jajaran menteri-menteri Kementerian Kemenko Polhukam, adalah salah satu menteri yang senior ya, selain juga ada beberapa menteri yang lain ya. Jadi Bapak Presiden menunjuk beliau sebagai Menko Polhukam, PLT Menko Polhukam. Usai mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD berpamitan kepada jajarannya di kantor Kemenko Polhukam Jakarta. Mahfud berterima kasih pada seluruh staf, terutama telah menjaga netralitas sebagai ASN selama pemilu 2024. Mahfud MD berulang kali menegaskan kepada aparatur sipil negara atau ASN Kemenko Polhukam untuk netral dalam pemilu 2024. Mahfud juga menyampaikan alasan mengundurkan diri karena tidak ingin ada konflik kepentingan. Saya juga tidak menggunakan fasilitas kantor sama sekali, kecuali yang melekat ke pejabat itu orang, misalnya ajudan dan sebagainya, itu saya pakai. Karena itu dimanapun ya tetap dipakai, mulai dari presiden sampai pejabat tertentu itu boleh dengan tugas profesional mereka. Dan saya berterima kasih kepada seluruh pejabat-pejabat di Kemenko Polhukam. Terima kasih saya. Karena selama ini sudah berlaku netral dan profesional, sehingga tidak ada sorotan. Soal siapa pengganti Mahfud MD, Presiden Jokowi meminta waktu 1 hingga 3 hari untuk menentukan sosoknya. Jokowi juga mengklaim kondisi di internal kabinet tidak ada masalah dan tetap fokus dalam bekerja. Jokowi bilang sampai sekarang dirinya belum menetapkan nama pengganti Mahfud MD untuk duduk di posisi Menko Polhukam. Presiden juga menegaskan kabinet tetap solid meski sudah ada 1 menteri yang mengundurkan diri. Masih kemarin sore ya, beri waktu sehari, 2 hari, 3 hari lah. Biasa-biasa saja, nggak ada masalah. Yang kerja ya kerja, yang kunjungan ke daerah, saya pun juga sama. Dan rapat di Jakarta dan kunjungan ke daerah, kadang ada undangan seperti pagi hari ini, kongres. Ada perbedaan, pilihan, itu demokrasi, jadi nggak perlu terlalu dibesar-besarkan. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD beralasan dengan mengundurkan diri sebagai menteri ia akan lebih leluasa melontarkan kritik. Tetapi Mahfud menegaskan alasannya keluar dari kabinet bukan untuk menjelek-jelekan pemerintahan. Sama sekali tidak. Kemarin pun tidak. Beda dong antara menjelekkan, membocorkan rahasia dan bicara data. Kalau bicara data kan boleh aja kan. Data, fakta, saya kan selalu bicara fakta yang sudah terjadi. Karena saya tidak mau berspekulasi lalu menjadi urusan hukum. Kalau saya bicara sesuatu yang jelek, saya tunjuk buktinya. Kan gitu. Itu fakta. Pun data gitu. Jadi saya tidak akan menjelek-jelekan, tapi apalagi kalau dalam sebuah perdebatan gitu ya, sebuah diskusi, itu kan harus bicaranya data dan fakta. Apalagi sekarang musim gunting-gunting kalimat gitu. Atau mungkin saya tambahkan, dengan tidak lagi atau sudah mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam, Prof. Mahfud akan lebih bebas mengkritik apa yang terjadi. Itu yang saya katakan, saya bisa lebih leluasa untuk menyatakan apapun yang saya lihat. Kan begitu.
Tentu orang yang usil akan mengatakan, lo dulu kamu jadi menteri kok diem aja gitu. Nah, itu pertanyaan yang klasik dan agak bodoh juga. Saya bertanya. Kenapa? Loh, Kan lumrah, kan saya ngapain aja Pak Mahfud. Mahfud? Ketika saya jadi menteri kan sudah jelas yang saya lakukan tuh tercatat oleh publik yang dulunya tidak dilakukan orang lain. Iya kan? Iya kan? Dalam wawancara bersama pemimpin redaksi Kompas TV Rosiana Silalahi, sesaat setelah mundur dari Menko Polhukam, Mahfud MD menyebut ada 3 hal yang ia sampaikan saat bertemu dengan Presiden Jokowi. Ingin menyampaikan 3 hal. Yang inti dari 3 hal itu saya mohon berhenti menjadi menteri. Saya tulis dalam surat ini isinya 3 paragraf pendek-pendek. 1, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dulu 23 Oktober 2019 mengangkat saya dengan penuh penghormatan. Saya sangat dihormati dan saya sangat menghormati Bapak waktu itu. Bapak percaya kepada saya dan saya merasa bahwa saya bisa membangun kepercayaan itu. Dan alhamdulillah saya sudah berusaha melaksanakan tugas-tugas itu. Yang kedua, karena saya sekarang ini ikut kontestasi politik untuk Pilpres dan saya ingin mengambil estafet kepemimpinan untuk memperjuangkan itu, tentu saya merasa perlu mohon berhenti kepada Bapak agar saya bisa bekerja lebih enak di dalam proses kontestasi ini. Lalu yang ketiga, saya minta maaf kalau selama saya membantu Bapak ada kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Mahfud secara terang-terangan menyatakan ada menteri yang mengaitkan bansos dari negara dengan keikutsertaan Gibran, putra Jokowi dalam Pilpres kali ini. Mahfud menegaskan bansos tidak boleh dipolitisasi. Ya mungkin ya, karena misalnya ada menteri yang terang-terangan begini, ini bansos loh dari Pak Jokowi gitu. Ini bansos dari Pak Jokowi. Pak Jokowi itu ayahnya Gibran loh, calon wakil presiden. Itu ada menteri yang begitu kan, terang-terangan kampanye. Yang menurut saya itu sama sekali tidak etis. Oleh sebab itu saya selalu mengatakan bansos itu bukan bantuan dari orang, bukan bantuan dari pejabat, itu negara. Undang-Undang Dasar 45 bab tentang ekonomi dan kesejahteraan sosial itu sudah memerintahkan kok itu. Jadi siapapun presidennya itu tetap akan jalan, tidak boleh dipolitisasi seperti itu. Nah, hal seperti itu kita beritahukan kepada rakyat, gitu, semaksimal atau sebanyak mungkin. Kita beritahu rakyat harus tahu itu. Seberapa besar rakyat bisa tahu nanti akan dibuktikan pada saat pencoblosan. Menteri Keuangan Sri Mulyani dipanggil menghadap Presiden Jokowi ke Istana Jumat siang. Keduanya membahas soal pelaksanaan APBN. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, membenarkan pemanggilan Sri Mulyani ke Istana. Menkyu diminta melaporkan hal-hal terkait pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara 2024. Namun pemanggilan Sri Mulyani ini erat dikaitkan soal isu mundur dari kabinet yang sempat mencuat beberapa waktu lalu. Teman-teman, memang betul hari ini pukul 14.30 Bu Sri Mulyani akan diterima oleh Bapak Presiden untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan APBN. Oh enggak, kita bicara soal APBN. Lebih lengkap soal pemanggilan Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Istana, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Triksi Valencia langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Triksi, tadi Ari Dwi Payana, Koordinator Staf Khusus Presiden, bilang bahwa Menkyu dipanggil membahas soal APBN. Apakah ini terkait bansos spesifiknya? Lalu apakah juga dibahas soal ketidaknyamanan Menteri di Kabinet jelang pemilu ini? Baik dari pihak Istana maupun juga dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, karena usai masuk ke dalam maupun juga selesai dari pertemuan dengan Presiden Joko Widodo tidak melalui pintu yang biasanya dilalui oleh para menteri, yakni melalui
pintu Bali yang memang tidak bisa diakses oleh wartawan. Tapi secara garis besar memang kalau kita melihat terkait dengan APBN tidak menutup kemungkinan bahwa bantuan sosial atau anggaran bansos ini juga menjadi pembahasan antar keduanya. Karena kita melihat bagaimana dalam waktu dekat ini nanti pemerintah akan menggelontorkan ataupun juga mendistribusikan bantuan sosial, yakni dalam hal mitigasi risiko pangan sejumlah Rp600.000 kepada penerima, dan ini adalah diperuntukkan untuk dari Januari, Februari, Maret, namun pemberiannya atau pendistribusiannya ini akan dirapel pada bulan Februari, sehingga ini tidak menutup kemungkinan akan menjadi pembahasan, yakni akan ada dana yang digelontorkan atau anggaran yang sudah disiapkan terkait dengan BLT ini adalah Rp11,25 triliun. Apakah ini juga kemudian sudah masuk dalam APBN yang sudah ditetapkan bersama-sama pada tahun 2023, yakni dalam anggaran perlindungan sosial 2024 Rp496,8 triliun terkait dengan perhitungannya apakah ini penambahan ataupun juga mengambil dari APBN tersebut. Ini tidak menutup kemungkinan menjadi pembahasan antar keduanya, Friska dan juga saudara, termasuk juga bantuan sosial atau BLT yang juga nanti akan diserahkan pada bulan Februari ini kepada masyarakat terkait dengan mitigasi risiko pangan yang akan diberikan jelang mengingat ada hal-hal yang kemudian dilihat oleh pemerintah seperti adanya kenaikan harga pangan, kemudian juga menjaga daya beli masyarakat. Nah, inilah yang kemudian diperhitungkan dan juga dipertimbangkan oleh pemerintah, sehingga BLT mitigasi pangan ini baru diinfokan atau baru diluncurkan pada Januari kemarin, pada 29 Januari atau lebih tepatnya, Friska dan juga saudara. Jadi secara garis besar tidak menutup kemungkinan karena itu masih berhubungan atau segaris dengan APBN negara. Tapi kalau misalnya terkait dengan apakah ada perbincangan terkait dengan ketidaknyamanan, kemudian terkait dengan isu mundurnya Sri Mulyani mengikuti Mahfud MD yang sudah menyerahkan surat pengunduran diri kemarin, ataupun juga terkait dengan adanya suasana yang goyang renggang di antara menteri-menteri di dalam koalisi di dalam kabinet Indonesia Maju, maksud kami, tadi disampaikan oleh Ari Dwi Payana selaku staf khusus Presiden bahwa yang disampaikan ataupun juga yang dibahas adalah hanya terkait dengan APBN. Tidak ada perbincangan terkait dengan mundur ataupun juga isu santer yang mengatakan bahwa akan ada pemberian surat pengunduran diri dari Sri Mulyani dalam pertemuannya tadi, Friska dan juga saudara. Tapi kalau misalnya kita melihat juga dari keterangan Ari Dwi Payana yang menegaskan kembali apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bahwa kabinetnya atau menteri-menterinya ini tetap solid, tetap bekerja secara profesional, termasuk juga tadi yang disampaikan oleh Menteri Investasi Bahlil yang kami temui usai bertemu atau usai rapat dengan Presiden Joko Widodo, yang mengatakan bahwa masih nyaman, masih bekerja secara profesional ketika bekerja bersama-sama dengan partai koalisi lain di dalam kabinet Joko Widodo. Jadi itu setidaknya yang ditegaskan Friska dan juga saudara terkait dengan isu renggang ataupun juga goyangnya menteri-menteri di dalam kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo saat ini. Tahu saja teka-teki soliditas kabinet ini terus jadi perhatian, terutama jelang pemilu 2024. Terima kasih Triksi Valencia langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Saudara, bicara soal situasi jelang pemilu, Sivitas Akademika Universitas Indonesia menyampaikan seruan kepada Presiden Jokowi agar netral di Pilpres 2024. Guru Besar Antropologi Hukum UI menyebut jangan mengorbankan Indonesia untuk kepentingan politik sesaat dan nepotisme. Sivitas Akademika UI prihatin dengan hilangnya etika hingga mengancam demokrasi. Para akademisi meminta Presiden Jokowi untuk tetap netral. Mereka mengklaim akan terus mengawal proses pemilu 2024 agar berlangsung umum, bebas rahasia dan adil. Nah itu jangan rusak Indonesia. Indonesia pernah menjadi besar. Dan jangan rusak hari ini hanya untuk kepentingan politik sesaat. Hanya untuk mementingkan kepentingan nepotisme keluarga. Kami tidak akan tinggal diam. Kami, Sivitas Akademika UI, akan terus mengawasi apa yang terjadi di luar sana. Petisi tak hanya disampaikan Sivitas Akademika Universitas Indonesia. Sivitas Akademika Unhas juga mengingatkan Presiden, pejabat negara, aparat hukum, dan aktor politik di Kabinet Presiden agar tetap pada koridor demokrasi.
Mereka meminta pemerintah menjaga dan mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pelaksanaan pemilu sebagai instrumen demokrasi. Sivitas Akademika Unhas menegaskan agar pemerintah dan aparat hukum tetap di koridor demokrasi. Forum Guru Besar dan Dosen Universitas Hasanuddin Makassar mengeluarkan pernyataan sikap sebagai berikut. 1. Senantiasa menjaga dan mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pelaksanaan pemilu sebagai instrumen demokrasi. 2. Mengingatkan Presiden Jokowi dan semua pejabat negara, aparatur hukum, dan aktor politik yang berada di kabinet presiden untuk tetap berada pada koridor demokrasi, serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial, serta rasa nyaman dalam berdemokrasi. Aliansi Sivitas Akademika Universitas Andalas juga menggelar pernyataan sikap bertajuk Manifesto untuk Penyelamatan Bangsa. Sivitas Unan mendesak Jokowi untuk tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi pada kecurangan pemilu. Sivitas Akademika Universitas Andalas menyebut kondisi politik saat ini dinilai merusak demokrasi dan menampilkan kekerasan budaya. Massa menyampaikan 5 tuntutan, diantaranya menolak segala bentuk praktik politik dinasti dan pelemahan institusi demokrasi. Terhadap pelemahan demokrasi, nama Sivitas Akademika Universitas Andalas menyatakan 1. Menolak segala bentuk praktek politik dinasti dan pelemahan institusi demokrasi. Gunakan kekuasaan yang berpotensi terjadinya segala bentuk praktek kecurangan pemilu. Presiden Joko Widodo menanggapi kritik dari Sivitas Akademika berbagai universitas terkait demokrasi jelang pemilu. Jokowi mempersilahkan setiap orang berbicara dan berpendapat sebagai hak demokrasi. Demokrasi, setiap orang boleh berbicara, berpendapat, silahkan. Ya. Efek bola salju, keprihatinan dunia kampus atas demokrasi di Indonesia semakin meluas. Namun kita lihat saudara, bagaimana peringkat indeks demokrasi Indonesia. Peringkat demokrasi Indonesia tahun 2018 di peringkat 65, kemudian tahun 2019 naik di peringkat 64, lalu tahun 2020 stagnan di peringkat 64. Lalu tahun 2021 naik di peringkat ke-52 dan turun di tahun 2022 ke peringkat 54. Presiden Joko Widodo membantah tudingan politisasi program Bansos dan BLT. Menurut Jokowi, pemberian Bansos dan BLT sudah disetujui DPR. Pemerintah akan membagikan BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 di bulan Februari ini. Jokowi menyatakan keputusan membagikan BLT Rp600.000 bukan hanya keputusan pemerintah semata, namun juga telah disetujui DPR. Sementara bansos beras 10 kg ditujukan untuk merespons kenaikan harga beras di dunia serta meningkatkan daya beli masyarakat. Pertama ya kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja. Pertama. Yang kedua kita ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah. Dan itu sudah dilakukan, misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat, sehingga diperlukan. Memang saat ada pandangan bahwa itu dipolitisasi sama salah satu. Oh, udah dari dulu, itu kan sudah dari September bantuan pangannya. Gimana? Iya, dan itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR APBN itu. Jadi jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, kepemerintahan kita nggak seperti itu. Semuanya kan. Pemerintah menetapkan anggaran Bansos atau Perlindungan Sosial tahun 2024 sebesar
triliun rupiah. Anggaran bansos di tahun politik 2024 ini termasuk yang terbesar, bahkan melebihi anggaran bansos saat pandemi COVID-19 tahun 2021 hingga 2023 lalu yang ada di kisaran 440 hingga 460 triliun rupiah. Pemerintahan Presiden Joko Widodo akan membagikan bantuan langsung tunai total bernilai Rp600.000 dan akan dibagikan pada awal bulan Februari 2024 yang mencakup bantuan dari bulan Januari, Februari, dan Maret. Saudara Wali Kota Solo yang juga calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka digugat oleh Almas Saki Biru karena wan prestasi. Almas merupakan mahasiswa yang memenangkan gugatan syarat usia capres di MK sehingga Gibran bisa maju di Pilpres 2024. Lengkapnya sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Gak sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sama. Dukung pertumbuhan nyata. Yuhu, promo edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Bentar ya. Buat aku ya, kalau aku menang PS5 dari Biskuat, aku bolehin main deh. Caranya? Gampang. Beli, scan, kirim fotonya. Menangin hadiah total miliaran. Ikutan yuk. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. So what is the next big thing? Well, Galaxy believes the next big thing is you. Me? Yes! Because of the power of Galaxy AI, you'll open up so many possibilities. The next big thing is you. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now! Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka digugat karena tak mengucapkan terima kasih kepada Almas Saki Biru, mahasiswa yang menggugat persyaratan batas usia Capres-Cawapres di Mahkamah Konstitusi. Almas Saki Biru, seorang mahasiswa yang pernah menggugat persyaratan Capres-Cawapres, kini menggugat calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka karena wan prestasi. Gugatan diajukan karena Gibran tak pernah mengucapkan terima kasih kepada Almas. Padahal gugatan Almas yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi telah memungkinkan Gibran maju menjadi calon wakil presiden di pemilu 2024. Kuasa hukum Almas menyebut Almas meminta pengadilan menghukum Gibran membayar 10 juta rupiah sekaligus mengucapkan terima kasih. Ya, kalau ada yang tanya, apa ada janji? Bukan janji. Mas Gibran orang apik. Ketika dulu jadi wali kota, pendukungnya diucapkan terima kasih. Lah ini Pak, kepada Mas Almas kok enggak? Itu alur ceritanya. Makanya kita gugat 10 juta nanti dikasihkan ke panti asuhan, bukan untuk pengacaranya. Itu bos.
Pihak Almas mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Solo. Humas Pengadilan Negeri Solo menjelaskan Almas mengajukan gugatan secara perdata pada 29 Januari 2024. Almas sebelumnya telah mendaftarkan gugatan pada 22 Januari. Namun hakim menilai gugatan tersebut bukan perkara sederhana. Sebab hakim menilai abstrak perjanjian antara Almas dan Gibran. Sebelumnya sudah menggugat secara gugatan sederhana. Tapi oleh hakim yang ditunjuk untuk menyidangkan gugatan sederhana itu dilakukan penetapan dismisal bahwasanya gugatan itu tidak merupakan gugatan sederhana, jadi harus diajukan secara gugatan perdata biasa. Nah, menurut pendapat majelis hakim itu kan di dalam gugatan sederhana, di dalam penetapan dismisal itu kan sudah dijelaskan bahwasanya perjanjiannya itu masih bersifat abstrak. Saat dimintai tanggapannya, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengaku sudah mengetahui soal gugatan Wan Prestasi yang diajukan Almas Saki Biru. Gibran menyatakan akan menindaklanjuti perkara tersebut. Memberikan 10 juta dan ucapan terima kasih kepada Almas sehingga bisa masuk atau menjadi cawapres. Gimana Mas? Ya nanti kami tindak lanjuti ya. Kalau Almas itu ucapan terima kasih itu apa ada perjanjian di belakangnya Mas? Saya nggak tahu. Almas Saki Biru merupakan mahasiswa Universitas Surakarta. Gugatannya soal persyaratan Capres-Cawapres dikabulkan Mahkamah Konstitusi pada 16 Oktober 2023. Mahkamah Konstitusi memutuskan syarat Capres-Cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah menjabat di jabatan yang dipilih dalam pemilu atau pilkada. Keputusan ini memungkinkan Gibran Rakabuming Raka maju menjadi calon wakil presiden di Pilpres 2024. Belakangan, Majelis Kehormatan MK memutuskan sejumlah hakim MK yang memutus perkara tersebut melanggar etika. Tim Liputan Kompas TV. Terakhir sekarang. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka digugat karena tak mengucapkan terima kasih kepada Almas Saki Biru, mahasiswa yang menggugat persyaratan batas usia Capres-Cawapres di Mahkamah Konstitusi. Apa sebenarnya isi gugatan dan apakah ada perjanjian antara Almas dan Gibran Rakabuming? Kita akan berbincang dengan kuasa hukum Almas Saki Biru, Arif Sahudi. Selamat petang, Mas Arif. Petang, Mbak. Jadi isi gugatannya sebenarnya apa sih, Mas Arif? Itu sebenarnya kan cukup sederhana. Satu, memang tidak ada perjanjian. Kita hanya sifatnya melihat pengalaman selama ini bahwa Mas Gibran itu orang baik. Ketika mencalonkan wali kota itu hampir semua yang punya jasa dikasih ucapan terima kasih. Nah, dalam kasus ini kan Mas Almas telah membuka jalan lebar sehingga namanya Mas Gibran bisa nyalon wapres. Nah, sampai detik ini, setahu saya belum pernah ada ucapan terima kasih. Jadi intinya bukan gugat 10 juta itu, tapi ucapan terima kasih. Namun karena formulasi gugatan itu harus ada nilai kerugian, maka kita mencantumkan angka 10 juta untuk nanti disampaikan ke yatim piatu. Nah, biasanya kan Wan Prestasi itu dasarnya adalah perjanjian. Kalau tadi Mas Arif bilang tidak ada perjanjian sebelumnya, bagaimana landasannya? Apakah cukup kuat jadinya? Kalau urusan itu nanti kuat atau tidak adalah nanti biar pengadilan yang menilai. Tapi kami selaku kuasa hukum melaksanakan kewajiban sebagai advokat sesuai permintaan dari klien. Nah, kalau sebenarnya sebelumnya ada gugatan ke MK, lalu dikabulkan permohonannya Almas Saki Biru, sampai setelah dikabulkan MK, pernah ada komunikasi atau tidak dengan Gibran? Tidak sama sekali. Tidak. Nah, seberapa penting memang ucapan terima kasih ini menurut Almas sehingga harus dilayangkan gugatan secara formal? Ya, namanya Almas kan mahasiswa, manusia juga. Ketika punya jasa kepada orang wajarlah butuh penghargaan, butuh ucapan. Kalau enggak malah aneh itu. Ya, karena apalagi membuka jalan yang luas kepada seseorang untuk bisa mencalonkan diri menjadi wapres. Mungkin Mas Arif juga memantau komentar di publik bahwa kalau gitu waktu mengajukan permohonan ke MK nggak tulus dong kalau masih ingin permintaan terima kasih dari Gibran.
Ya kalau ketika mengajukan tulus sekali, nggak ada masalah ingin apapun, tapi dalam perjalanannya pengen juga kan penghargaan, ucapan lah. Ini bukan bentuk apapun, hanya ucapan atau WA atau apapun aja. Terima kasih gitu. Kalaupun sampai waktu yang ditentukan tidak ada ucapan terima kasih, batas waktunya sampai kapan sih Mas? Dan apa langkah selanjutnya? Kalaupun tidak pernah akan ada ucapan terima kasih dari Gibran? Ya ini proses kan jalan. Nanti sidangnya kan tanggal 15. Kita ikuti aja. Oke, tapi kalaupun nantinya tidak ada terima kasih dari Gibran pun setelah putusan itu dibacakan, apa langkah yang disiapkan? Kalau saya lebih cenderung kita lihat dulu perkembangan di dalam proses hukum ini. Kita tidak bisa mengandai-andai. Bisa jadi besok beliau juga WA kan, terima kasih Mas. Ya sudah selesai. Tapi ditegaskan bahwa sebelumnya memang tidak pernah ada komunikasi dalam bentuk apapun dengan Gibran. Tidak ada dan tidak kenal secara personal ya. Pun dengan timnya Gibran begitu? Ya kalau kenal publik, kenal lah. Namanya wali kota sama warganya. Tapi ketemu enggak pernah. Pun dengan timnya Gibran atau siapapun orang yang menghubungkan itu? Enggak. Ajudan juga enggak. Nah, kalau kita flashback lagi, sebenarnya apa sih alasan utama Almas ini yang tadi dikatakan juga sebagai pengagumnya Gibran sampai berani melangkahkan kaki untuk mengajukan permohonan ke MK? Ya sejak awal kan sudah disampaikan bahwa ini sarana pembelajaran untuk mengajukan gugatan ke MK. Nah, ketika dikabulkan itu kan ya kita ikut senang dan bangga. Ini kan wah dikabulkan. Lah, dalam perjalanannya wajar loh. Jadi wah Mas Gibran ternyata juga bisa nyalon. Butuh semacam ya biar seneng lah. Oh diucapkan gitu aja. Tapi saat proses pengajukan itu ke MK tidak pernah ada komunikasi dengan Gibran atau timnya atau siapapun itu? Tidak ada. Itu saya yakin 100% tidak ada. Yang jadi pertanyaan. Saya pun juga tidak kenal. Gitu. Oh, oke. Nah, tapi pertanyaannya gini, kenapa momennya sekarang, Mas? Ini mau kurang 2 minggu dari pemilihan umum dan memang gugatan atau permohonan ke MK ini kan jadi panas sepanjang kampanye dan juga setelah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Kenapa momennya sekarang? Mbak, gugatan ini kita ajukan tanpa jumpa pers. Ini media tahu karena melihat SIP. Saya juga selama 2 hari di telepon tidak pernah saya angkat. Terpaksa karena kenal semua saya hari ini ngomong, oh ya betul. Jadi kalau niat kita ada unsur itu pasti saya ketika mendaftarkan undang-undang. Dan ini tidak ada yang tahu. Oke, apakah ada situasi? Dan ini sidangnya pun setelah pemilu kan? Oke, tapi apakah ada situasi yang membuat Almas ini akhirnya berubah 180 derajat dari yang mengidolakan Gibran, mengajukan permohonan secara sukarela, sekarang malah harus menggugat, ambil jalur hukum? Kalau itu nanti ditanyakan langsung ke Mas Almas. Tapi sebagai kuasa hukumnya, apakah sempat ada cerita dari Almas? Setahu saya memang ini, ya butuh penghargaan lah. Kan penghargaan ucapan kan tidak mahal juga, mengucapkan terima kasih ya. Apalagi dengan warganya kan tidak sesuatu yang berat, Mbak. Oke, kalau dianggap misalnya permohonan atau ucapan terima kasih ini dianggap sensitif karena dinilai bisa memperkeruh suasana pemilu, sementara soal etik ini kan terus disorot sampai sekarang, Mas Arief melihat kemungkinan itu? Kalau itu monggo, karena sejak awal kita tidak pernah menyampaikan ke media. Artinya kita silent dan kita daftarkan tidak pernah sedikit pun kita untuk niat seperti itu. Terbukti media lah yang tanya, bahkan tidak pernah saya angkat karena memang ini silent kan. Oke. Dan kalau tidak ada ganti rugi pada akhirnya, baik itu ucapan terima kasih maupun ganti rugi material 10 juta rupiah, Almas bagaimana sikapnya? Nanti kita tunggu putusannya seperti apa baru bersikap. Kalau sekarang kan mengandai-andai, Pak. Tapi pun sebelum sidang ada permohonan atau ucapan terima kasih dari Gibran dalam bentuk apapun komunikasinya, gugatan ini akan dicabut? Secara apa? Kalau secara tujuan ya begitulah. Tapi kan ini belum ada.
Tapi artinya kalau ada ucapan terima kasih kan sebelum waktu sidang, targetnya. Kan terpenuhi targetnya untuk menerima ucapan terima kasih. Target kita kan hanya itu. Oke, terima kasihnya itu spesifik harus terbuka ucapan. Atau private? Di dalam gugatan kan ucapan. Secara private pun atau secara pribadi pun dimungkinkan, Iya, tidak harus secara publik. Gugatan diucapkan. Yang kita minta ucapan terima kasih. Oke, jadi ucapan terima kasih dalam bentuk apapun. Secara pribadi. Ucapan, namanya ucapkan dan terima kasih, itu aja kan. Oke, kita tunggu nanti perkembangannya seperti apa. Apakah gugatannya berlanjut atau tidak. Terima kasih Mas Arief Sahudi, kuasa hukum Almas Saki Biru. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya. Presiden Jokowi dihujani kritik dari sejumlah sivitas akademika yang kecewa terhadap langkah kepemimpinan Presiden. Jokowi menyebut kritik itu adalah hak demokrasi. Sesaat lagi. Prabowo Gibran. Every day for 20 years, we have been helping keep Indonesians healthy and happy. Helping Indonesians for a prosperous Indonesia to help strengthen your immune system. Drink UC1000 vitamin with 1,000 milligrams of vitamin C. Help inside, fresh outside. Kopi, gula aren, rasanya paten, bikin semua pengen, nikmat aromanya bukan main. Cuma kopi, gula aren, rasanya bukan main. Kopi dan aren yang lebih paten. Beli 2 gratis 1, Kopi, jagonya kopi. Nggak sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sama. Dukung pertumbuhan nyata. Sí, ¿vos de qué parte sos? Yo de aquí. Ah, mira. ¿Tú de qué parte eres? Del norte. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Wah, kan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Presiden Jokowi dihujani kritik dari sejumlah sivitas akademika yang kecewa terhadap langkah kepemimpinan Presiden. Jokowi menyebut kritik itu adalah hak demokrasi. Keprihatinan dunia kampus atas demokrasi di Indonesia semakin meluas.
Hari ini, akademisi Universitas Indonesia menyampaikan seruan kepada Presiden Jokowi agar netral di Pilpres 2024. Guru Besar Antropologi Hukum UI menyebut jangan mengorbankan Indonesia untuk kepentingan politik sesaat dan nepotisme. Karena itu jangan rusak Indonesia. Indonesia pernah menjadi besar. Dan jangan rusak hari ini hanya untuk kepentingan politik sesaat. Hanya untuk mementingkan kepentingan nepotisme keluarga. Kami tidak akan tinggal diam. Kami, Sivitas Akademika UI, akan terus mengawasi apa yang terjadi di luar sana. Hal yang sama juga disuarakan Sivitas Akademika Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Sivitas Akademika Unhas menegaskan agar pemerintah dan aparat hukum tetap di koridor demokrasi. Forum Guru Besar dan Dosen Universitas Hasanuddin Makassar mengeluarkan pernyataan sikap sebagai berikut. 1. Senantiasa menjaga dan mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pelaksanaan pemilu sebagai instrumen demokrasi. 2. Mengingatkan Presiden Jokowi dan semua pejabat negara, aparatur hukum, dan aktor politik yang berada di kabinet presiden untuk tetap berada pada koridor demokrasi, serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial, serta rasa nyaman dalam berdemokrasi. Di Padang, Sumatera Barat, Sivitas Universitas Andalas mendesak Jokowi untuk tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi pada kecurangan pemilu. Massa juga menolak segala bentuk praktek politik dinasti dan pelemahan institusi demokrasi. Nama Sivitas Akademika Universitas Andalas menyatakan 1. Menolak segala bentuk praktek politik dinasti dan pelemahan institusi demokrasi. Gunakan kekuasaan yang berpotensi terjadinya segala bentuk praktek kecurangan pemilu. Presiden Joko Widodo menanggapi kritik dari Sivitas Akademika berbagai universitas terkait demokrasi jelang pemilu. Jokowi mempersilahkan setiap orang berbicara dan berpendapat sebagai hak demokrasi. Itu hak demokrasi, setiap orang boleh berbicara, berpendapat, silahkan. Ya. Jika dilihat dari peringkat demokrasi, Indonesia cenderung menurun. Tahun 2018 di peringkat 65, kemudian tahun 2019 naik di peringkat 64. Lalu tahun 2020 stagnan di peringkat 64. Tahun 2021 naik di peringkat ke-52 dan turun di tahun 2022 ke peringkat 54. Kemudian peringkat indeks persepsi korupsi Indonesia cenderung anjlok selama periode kedua Presiden Joko Widodo. Tahun 2019 Indonesia berada di peringkat 85, kemudian tahun 2020 di peringkat 102. Tahun 2021 naik di peringkat 96, lalu turun lagi di peringkat 110 pada tahun 2022, lalu pada 2023 di peringkat 105. Peringkat hukum Indonesia dari 142 negara tahun 2023 ada di posisi ke-66. Tahun 2019, Indonesia ada di peringkat ke-62, kemudian naik ke peringkat 59, lalu tahun 2021 turun ke peringkat 68, dan tahun 2022 di peringkat ke-64. Hujan kritik untuk Presiden Jokowi di penghujung pemerintahannya jadi pengingat. Presiden dan penyelenggara negara harus mengembalikan demokrasi yang bermartabat di Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Apa yang mendorong sejumlah Sivitas Akademika menyampaikan kritikan kepada Presiden Jokowi? Kita berbincang dengan Hasrullah, dosen FISIP Universitas Hasanuddin, dan Sulistiyowati Rianto, Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia. Selamat malam Pak Hasrullah, Prof. Sulis. Selamat malam Mbak Priska. Selamat malam, kami juga sudah mengundang tenaga ahli utama KSP, Johannes Joko, yang tadi mengonfirmasi hadir, namun berhalangan karena ada agenda lain. Saya ke Prof. Sulis dulu, apa yang mendorong tadi Sivitas Akademika UI lantang sekali bersuara, bahkan menyerukan semua perguruan tinggi untuk ikut bergerak mengawasi pemilu? Terima kasih. Gerakan universitas yang terdiri dari para guru besar dan dosen-dosen itu adalah gerakan moral, bukan gerakan politik. Jadi
sesuai dengan mandat kami sebagai ilmuwan, maka kami tidak hanya berada di laboratorium, ruang-ruang kelas, dan ruang-ruang seminar saja, tetapi kami memiliki mandat yang besar, tanggung jawab yang besar agar keberadaan kami dan ilmu kami bermanfaat bagi masyarakat dan bagi bangsa. Oleh karena itu, ketika di masyarakat ada persoalan-persoalan yang begini genting, kami menganggapnya ini sudah sangat genting, dan selalu kaitannya adalah dengan pemilihan umum, pergantian penguasa, dan kami melihat, semua orang melihat apa yang terjadi, kecurangan-kecurangan yang begitu masif, maka kami memutuskan diri untuk ikut bersuara sebagai tanggung jawab moral kami. Bahkan tadi keras sekali pernyataan saat deklarasi kebangsaan, hancurnya tatanan hukum dan demokrasi. Bagaimana menggambarkan situasi ini, Prof. Sulis? Karena terutama sejak revisi Undang-Undang KPK, ya, KPK dilemahkan, lalu ada banyak produk-produk legislasi dan hukum yang tidak mengakomodasi kepentingan-kepentingan masyarakat, tetapi kepentingan-kepentingan kaum elit. Lalu yang terakhir itu adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak bisa diganggu-gugat lagi, meskipun MK mengatakan itu cacat etika secara berat. Itu membuat kami merasa perjuangan 1998 yang melahirkan banyak sekali lembaga-lembaga sebagai perluasan dari trias politika, tidak hanya 3 sekarang jadi banyak. Nah, terutama KPK dan MK itu menjadi lembaga-lembaga yang tidak ada giginya lagi, sangat dilemahkan, beserta orang-orang di dalamnya juga, sampai ada keputusan-putusan yang nepotisme semacam itu. Dan kita lihat ketua KPK juga bermasalah. Baik, kalau dari Pak Hasrullah, apa keresahan utamanya? Jadi sebenarnya kalau kita lihat gerakan reformasi, itu juga terpanggil universitas untuk melakukan salah satu adalah kontrol sosial. Karena berfungsinya masyarakat madani dan orang-orang kampus, intelektual, itu tidak ada kata lain untuk menyuarakan kebaikan untuk pemerintahan gitu. Nah, sekarang kelihatan sekali tata kelola pemerintahan dan serta kehidupan demokrasi ada sesuatu yang menyebabkan ada yang hilang gitu. Ya, seperti tata kelola pemerintahan yang jelas-jelas di Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 itu jangan ada aparat yang berpihak. Itu jelas itu. Kalau orang hukum tahu ini. Jadi pemerintah, penguasa jangan berpihak. Nah, ada beberapa statement pemerintah kita yang memungkinkan ASN, lembaga-lembaga negara yang ikut. Sebenarnya berarti kita mengkhianati reformasi gitu. Dan gerakan-gerakan kampus itu sebenarnya adalah gerakan moral seperti yang dikatakan Prof. Sulis tadi. Yang lebih penting lagi selain kontrol sosial adalah kita terpanggil bahwa demokrasi yang kita bangun selama reformasi mestinya cenderung naik, Bu. Prof ya? Ini cenderung turun gitu. Memang pemerintahan pertama Jokowi itu kelihatan personal branding dan ada beberapa yang cukup mengagetkan kita. Tapi di periode kedua, terutama di akhir jabatan ini, ada beberapa hal yang kita merasa orang kampus kok mengangkangi hukum gitu. Ya. Persoalan umur, wakil presiden, kemudian kepantasan yang harus dilakukan. Saya anggap melihat bahwa kampus harus berbicara. Ya. Dan alhamdulillah, ya, dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, dari Ternate itu sudah, ini takut saya ini kalau tidak diperbaiki dalam waktu dekat. Jadi presiden tidak bilang terima kasih, silakan kritik, nggak bisa bilang begitu. Milik rakyat ini adalah milik pemerintah Indonesia, ini milik rakyat gitu, bukan. Baik. Nah, ya, tetap pada koridor demokrasi seperti tuntutan yang disampaikan dari Unhas ini, apa yang bisa dilakukan dan bagaimana langkah Presiden Jokowi yang diharapkan kalau dari Civitas Akademika dengan masifnya tuntutan dan deklarasi petisi yang disuarakan? Kita akan bahas usai jeda azan maghrib. Kita dengarkan kumandang azan maghrib bagi wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan, khususnya di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Sahabat Indonesia Malam masih melanjutkan dialog soal sejumlah sivitas akademika yang menyampaikan kritik kepada pemerintah jelang pemilu ini, masih bersama dengan Pak Hasrullah, dosen FISIP Universitas Hasanuddin, dan Prof. Sulistiowati Irianto, Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia. Tadi Pak Hasrullah, Prof. Suli sudah menggambarkan bagaimana kekecewaan dan apa yang diharapkan. Tapi sebenarnya apa yang bisa dilakukan di kurang 2 pekan jelang pemilu ini yang diharapkan dengan sudah adanya gerakan masif dari berbagai universitas di berbagai daerah di Indonesia ini, Prof. Sulis? Terima kasih. Sebenarnya para dosen di seluruh Indonesia itu adalah orang-orang yang diam. Kami itu tidak bekerja di kampus dari jam 8 sampai jam 5, tetapi bisa 24 jam. Dan kami harus menjalankan sebegitu banyak peraturan SOP dari kementerian, dan kami diam. Itu yang terjadi pada kami. Dan sekarang begitu diamnya kami tidak bisa lagi menahan untuk tidak bersuara. Dan kalau ditanya apa gerakan yang lebih konkret lagi, karena kami itu bukan gerakan politik dan kami tidak punya tangan untuk masuk mengintervensi struktur-struktur kekuasaan, maka yang bisa kami lakukan adalah bersuara dan bersuara, semakin keras dan semakin keras, sambil berharap bahwa mereka yang punya otoritas politik, teman-teman di parlemen, itulah yang harus mengambil peran, apalagi yang harus mereka lakukan di dalam menyikapi situasi ini. Jangan diam-diam saja dan sibuk dengan caleg, apa itu namanya, calon legislatif yang berkampanye dan lain-lain itu. Gitu. Oke, kalau Pak Hasrullah tadi bilang, kalau ini dibiarkan, tidak ada respons yang memuaskan dari sisi pemerintah, penyelenggara negara, dan penyelenggara pemilu, ini bisa jadi gerakan lebih besar lagi. Bagaimana menilainya bahwa respons pemerintah sudah menanggapi dengan baik
apa yang jadi tuntutan Civitas Akademika ini, Pak Hasrullah? Ya, di sini kan di tuntutan kedua tadi para dosen dan guru besar yang peduli demokrasi ya, itu sudah di poin kedua mengingatkan Presiden Jokowi dan semua pejabat negara dan aktor politik yang ada dalam kabinet presiden ya berada pada koridor demokrasi yang mengedepankan nilai-nilai kerakyatan, keadilan sosial serta rasa nyaman. Jadi jangan mempertontonkan dramaturgi yang sifatnya hanya persuasi tapi sangat mengganggu kita punya kenyamanan dalam berdemokrasi. Harus kembali ke pasal 7 tahun 2017. Jadi kita tarik ASN, TNI, polisi, ya itu harus tetap di koridor peranannya masing-masing. Kalau diizinkan ikut kampanye atau apa, ini kan merugikan, akan terjadi bentrok dan itu sudah tidak bisa merubah undang-undang dengan pernyataan. Ya, saya kira begitu Bu Sulit. Yang lebih penting lagi, yang kita harus terima pil pahit ini, apalagi gerakan ini tidak hanya di Jakarta. Ini yang saya mau beritahu. Tahu Al-Khairun itu Ternate loh, jauh dari pusaran kekuasaan. Kemudian Musamus, Unhas dari Makassar, kemudian bahkan di Jawa Universitas Islam Yogyakarta UGM ini sebenarnya harus cepat ini. Dan kalau mau bagus adalah menempatkan presiden dan aparat kabinet on the track terhadap undang-undang pemilu gitu. Jangan melanggar karena pasti walaupun sudah pemilu kalau terjadi kecurangan, ini saya dapat informasi dari beberapa sosial media itu ada 77 indikator tanda pelanggaran di pemilu tapi kita belum bergerak gitu. Tapi saya menganggap siapapun jadi kalau memang Presiden kita secara legowo bahwa akan melaksanakan undang-undang pemilu on the track, ya tidak mencampurkan kepentingan pribadi dengan kepentingan nasional, dan saya kira akan memberi respon yang luar biasa. Makanya saya berharap ini menjadi warning buat kita kalau sampai 2-3 hari ke depan itu akan menimbulkan opini publik yang bisa menggelinding sewaktu-waktu gitu. Jadi juga harus disadari. Jadi kekuatan media sosial itu tidak seperti dulu lagi, tapi ini sangat perkasa, the powerful media sosial, apalagi dengan cara-cara seperti itu. Walaupun kami, tanda kutip ya, tidak diberikan kesempatan untuk berbicara secara lugas di kampus, tapi dengan perkumpulan teman-teman seperti itu akan memberi suara yang tegas, yang jelas. Kemudian untuk tidak ada tujuan kami. Kami ingin melihat Indonesia negara demokrasi yang baik, aman, dan tertib. Ini gerakan moral ya. Terakhir Prof. Sulis, apa yang jadi tolok ukur bahwa respons Presiden Jokowi dianggap memuaskan dan bisa dipercaya pemilu ini? Kalau Pak Presiden penyelenggara negara menghentikan politik uang, terutama yang kita lihat dengan kasat mata itu adalah pembagian bansos di mana-mana untuk membeli suara rakyat. Mengatakannya bahwa itu adalah memang sudah ada di anggaran untuk menolong rakyat miskin, tetapi kita tidak bisa menutup mata bahwa itu sebenarnya adalah mereka sedang membeli suara rakyat, dan itu sangat melecehkan keindonesiaan kita, bangsa kita sendiri. Ingatlah itu. Kita harapkan pemilu yang langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil dan diawasi oleh semua pihak termasuk Civitas Akademika yang menyuarakan dengan lantang kegelisahannya. Terima kasih Prof. Sulistiowati Irianto, Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia. Terima kasih Pak Hasrullah, dosen FISIP Universitas Hasanuddin atas waktunya di Sapa Indonesia Malam, dan kami juga sudah mengundang tenaga ahli utama KSP dan bersedia hadir namun ada berhalangan hadir ketika hendak berdialog. Terima kasih atas waktunya sekali lagi Prof. Sulis dan juga Pak Hasrullah. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya. Masih di Sapa Indonesia Malam, di bulan ini pemerintah akan menggelontorkan program perlindungan sosial atau bansos bagi masyarakat miskin. Namun pencairan bansos di tahun politik rentan dipolitisasi. Lengkapnya sesaat lagi bersama rekan saya Livera Cerdisa di Sapa Indonesia Malam. Delapan 18 kios dan 1 unit mobil pickup terbakar di kawasan depo Jober Pertamina Pomako Mimika, Papua Tengah. Dengan peralatan seadanya, warga berusaha memadamkan api.
Namun karena angin kencang, dengan cepat api merembet ke kios lainnya. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini. Api diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu kios. Kecelakaan yang melibatkan 2 truk di Tol Ngawi, Jawa Timur mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Evakuasi korban berlangsung cukup lama karena kondisi kendaraan yang mengalami rusak berat. Kecelakaan ini diduga akibat salah satu pengemudi truk kurang konsentrasi dalam mengemudi ketika berjalan beriringan dengan kendaraan lain. Diduga karena lapuk dimakan usia, sebuah pohon berukuran besar tumbang dan menutup badan jalan di Bekasi, Jawa Barat. Tumbangnya pohon menutup jalan sehingga membuat kendaraan tak bisa melintas. Petugas BPBD Kota Bekasi langsung melakukan evakuasi dengan melakukan pemotongan ranting dan dahan pohon. Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna. Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi dan jaga daya tahan ibu. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. San Mori kejaran baru kita. Oh iya, kita gaskeun atuh. Bet, patung-patung opo sing murah? Saya tidak tahu. Patungan berdua. Tuh, gimana sih? Kok ngerengen dadak? Hei, Kau tidak lihat kah? Itu ada rambu pembangunan jalan. tadi kamu lihat yang itu. Jadi gimana? Masih mau dilanjut atau tidak? Harus lanjut dong. Lanjutlah. Kalau begitu mah, kita harus pilih yang mau dan ikhlas melanjutkan atuh. Nomor 2 Prabowo Gibran, coblos sudahlah. Prabowo Gibran. Kopi, gula aren, rasanya paten, bikin semua pengen. Nikmat aromanya bukan main. Cuma kopi, gula aren, rasanya bukan main. Kopi dan arennya lebih paten. Pilih 2 gratis 1. Pick Kopi, jagonya kopi. Inilah keseharianku, menyiapkan segalanya untuk orang yang paling aku cintai. Untuk itu, aku minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Untuk bantu menjaga daya tahan tubuhku. Neo Ultra Cup Gold. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan pijaka, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. So what is the next big thing? Well, Galaxy believes the next big thing is you. Me? Yes, because of the power of Galaxy AI, you'll open up so many possibilities. The next big thing is you. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Wah, kan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Lanstan Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Beneko. Saudara, di bulan Februari, pemerintah akan menggelontorkan program perlindungan sosial 2024, mulai dari bantuan langsung tunai atau BLT hingga bantuan beras. Pemerintah menetapkan anggaran bansos atau perlindungan sosial 2024 496,8 triliun rupiah.
Anggaran bansos di tahun politik ini termasuk yang terbesar. Bahkan melebihi anggaran bansos saat pandemi COVID-19 tahun 2021 hingga 2023 lalu yang ada di kisaran 440 sampai 460 triliun rupiah. Yang jadi pertanyaan, apa saja bantuan sosial yang dicairkan pemerintah? Kalau kita lihat ada bantuan pangan non-tunai yang besarnya Rp200.000 per bulan. Ada bansos beras 10 kg untuk 22 juta penerima manfaat. Ada juga BLT kerawanan pangan nilainya mencapai 11,25 triliun rupiah. Ini anggarannya. Pemberian bansos dikritik karena berdekatan dengan momen pemilu. Kenapa demikian? Kebetulankah? Kita akan bahas setelah tayangan berikut. Di bulan Februari ini, Presiden Jokowi akan mencairkan bantuan langsung tunai mitigasi risiko pangan sebesar Rp200.000 per bulan pada 18,8 juta keluarga penerima manfaat. BLT baru ini akan dicairkan 3 bulan sekaligus, sehingga keluarga penerima manfaat akan menerima uang Rp600.000. Sebelumnya, sejak bulan Januari lalu, Presiden Jokowi juga telah membagikan bansos beras 10 kg kepada 22 juta keluarga penerima manfaat. Bansos beras ini akan diberikan hingga bulan Juni mendatang. Pencairan bansos jelang pemungutan suara pemilu 2024 banyak mendapat sorotan. Namun Presiden Jokowi membantah isu soal politisasi bansos. Misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang. Sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat. Sehingga diperlukan memang. Tapi Pak, saat ada pandangan bahwa itu dipolitisasi sama salah satu. Oh, udah dari dulu. Itu kan sudah dari September bantuan pangannya. Gimana? Iya. Dan itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR APBN itu. Jadi jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, kepemerintahan kita nggak seperti itu. Semuanya kan. Pemerintah menetapkan anggaran bansos atau perlindungan sosial 2024 sebesar Rp496,8 triliun. Anggaran bansos di tahun politik 2024 ini termasuk yang terbesar. Bahkan melebihi anggaran bansos saat pandemi COVID-19 tahun 2021 hingga 2023 lalu. Di tahun politik ini, isu bansos dan BLT sering dibawa-bawa saat kampanye pemilu. Partai PAN yang mengusung Prabowo Gibran bahkan sempat menyebut bansos dan BLT merupakan bantuan dari Presiden Jokowi. Yang kasih bansos sama BLT siapa? Yang suka sama Jokowi angkat tangan. Loh, Pak Jokowi itu PAN itu Pak Jokowi. Makanya kita dukung Gibran. Cocok? Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar meminta jangan ada pihak yang mempolitisasi bansos. Muhaimin menegaskan bansos adalah kebijakan negara, tidak boleh diklaim presiden atau pasangan calon peserta Pilpres. Tolong semua rakyat paham bahwa yang dibagikan oleh presiden maupun pemerintah itu uang APBN yang diketok oleh DPR. Tidak boleh ada satupun yang mengklaim itu bantuan presiden, bantuan menteri, apalagi bantuan pasangan calon. Memang eksekusi ada di tangan pemerintah dan presiden. Kita harap presiden fair. Presiden benar-benar menggunakan bansos sebagai negarawan, bukan sebagai politisi. Kualat, Pak. Hal senada disampaikan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD. Mahfud menyebut bansos bukan dari pemerintah, melainkan dari negara. Bahwa bansos itu bukan bantuan dari pemerintah, tapi bantuan dari negara. Negara itu kalau penyelenggara sehari-harinya adalah pemerintah dan DPR. Berarti bansos itu bukan karena kemurahan seseorang, tapi memang ada di dalam ketentuan hukum. Tidak boleh itu dianggap bantuan dari seseorang yang berakibat bahwa itu dianggap sedekah. Itu kewajiban konstitusi pasal 34 ayat 1 yang
Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengingatkan masyarakat, khususnya penerima bansos, harus tahu dari mana uang bansos yang ia terima. Kemudian masyarakat juga akan ikut, tentu dalam hal ini mengawasi, ikut memiliki, karena mereka kalau yang mampu membayar pajak, dan tentu mereka ingin tahu uang pajaknya untuk apa. Sedangkan yang tidak mampu mendapat bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana. Selain bansos beras 10 kg dan BLT mitigasi risiko pangan, pemerintah juga akan melanjutkan berbagai bansos lainnya, seperti bansos program Keluarga Harapan dan bantuan pangan non-tunai. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pemerintah bagikan bansos dan BLT jelang pemilu. Bagaimana memastikan bansos tidak dipolitisasi? Kita bahas bersama editor Kontan, Sandi Baskoro. Mas Sandi, selamat malam. Selamat malam, Mbak Livi. Kedengaran suara saya, Mbak? Terdengar. Ada juga tenaga ahli utama KSP, Abraham Wirotomo. Pak Abraham, selamat malam. Selamat malam, Mbak Livi, Pak Sandi, Pak Asfi, selamat malam. Dan juga sejarawan Pak Asfi Warman Adam. Pak Asfi, selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak Livi. Oke, saya ke Mas Sandi terlebih dahulu ya. Mas Sandi, kalau kita lihat bansos dan BLT dicairkan jelang pemilu, gimana Mas Sandi ngelihat hal ini? Baik, Mbak, terima kasih. Jadi menurut catatan kami, yang pertama bahwa di tahun 2024 ini, anggaran bansos atau perlinsos itu termasuk yang terbesar ya, bahkan sepanjang sejarah. Kalau kita cek, kita lihat bahwa di 2020 memang pemerintah menggelontorkan juga anggaran perlinsos cukup besar. Tapi itu perlu diingat bahwa di dalam anggaran perlinsos itu terdapat juga anggaran pemulihan ekonomi nasional. Itu pertama. Yang berikutnya adalah ini ada kecenderungan tren mengenai kenaikan anggaran perlinsos itu mendekati menjelang pemilu ya. Ini pun terjadi sebenarnya ketika 2019, itu juga trennya juga sama, yang kami amati demikian. Sementara memang di zaman Presiden SBY itu pun sama, tapi memang nilainya itu lebih rendah ya, itu kalau nggak salah di bawah 100 triliun. Nah kalau kita amati sekarang, yang menurut kami itu ada keresahan publik, di mana timing dari penyaluran anggaran bansos ini memang dirasa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu memang untuk kepentingan elektoral. Demikian, Mbak, yang kami memang amati ya. Kalau dikatakan gini, dikhawatirkan bansos yang dibagikan jelang pemilu ini kemudian dipolitisasi. Gimana menurut pengamatan Anda? Ya, selama ini kan memang Pak Jokowi secara tidak langsung atau secara tidak eksplisit menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu paslon. Namun dari sisi simbol dan juga kunjungan-kunjungan kerja selama ini kan menunjukkan bahwa memang Pak Jokowi ini cenderung dekat dengan salah satu paslon, katakanlah Pak Prabowo. Ditunjukkan dengan misalkan makan bakso bersama. Kemudian Pak Jokowi juga beberapa kali memberikan secara simbolis memberikan bantuan bansos beras ya. Mestinya kan kita sadari juga, maksudnya ini juga bagian dari pendidikan politik kepada masyarakat. Seharusnya itu bansos itu kan seperti kita ketahui memang ini anggaran negara yang dikeluarkan oleh sebenarnya adalah salah satunya adalah pembayar pajak masyarakat Indonesia. Jadi memang bukan bantuan pemerintah. Jadi memang tidak bisa diklaim itu sebagai bantuan dari pihak-pihak tertentu saja. Seperti itu sih, Mbak. Baik, Pak Abraham, kalau tadi sempat mendengar pernyataan dari Pak Zulhas sebelum kita berbincang mengenai kemudian pengarahan kurang lebih bansos itu dari siapa, harus berterima kasih ke siapa. Istana sudah pernah mendengar itu, Pak Abraham, dan apa respon Istana soal itu? Bukan ranah kami ya, Mbak, mengomentari terkait dengan campaign-campaign itu bukan ranah kami. Ranah kami adalah bagaimana secara teknokratik kita mengawal program-program yang bermanfaat kepada masyarakat yang pada hal ini adalah bantuan sosial. Betul. Sesuai dengan tujuannya, yakni bagaimana kita bisa meringankan beban masyarakat, Mbak Livi. Betul. Itu, ya, tapi kemudian ketika apa yang dilakukan oleh pemerintah, dilakukan negara oleh pemerintah, kemudian dianggap oleh menterinya ini adalah bentuk yang justru dilakukan langsung oleh presiden. Bagaimana Istana menjawab itu?
Presiden bertemu dengan masyarakat, berinteraksi dengan masyarakat, membagi-bagikan kartu ataupun sertifikat ataupun bantuan sosial itu kan sudah dilakukan dari tahun-tahun 2014 sampai sekarang. Jadi sejak 2014, 15 dan seterusnya itu memang gayanya Bapak Presiden. Bapak Presiden suka berinteraksi langsung dengan masyarakat, suka bertemu langsung dengan masyarakat, dan itu kan gaya beliau. Yang berbeda itu kan persepsinya saja. Sekarang ini ada pengamatan-pengamatan yang berbeda, tapi kalau gaya dan stylenya Pak Presiden itu dari dulu sama saja, Mbak. Oke, tapi kalau dikatakan gini, pembagian bansos jelang pemilu rawan ditunggangi kepentingan politik, apa respon Istana? Oleh karena itu, perlu pentingnya dua hal. Pertama itu transparansi, kedua pengawasan. Terkait dengan transparansi, pemerintah memastikan setiap orang itu bisa mengecek atau memeriksa dirinya penerima atau bukan, sehingga ini menghindari kesan-kesan bahwa kalau nggak milih itu, nggak milih ini, maka nggak dapat bansos, itu bisa dihindari melalui transparansi. Yang kedua pengawasan, data, perencanaan, penyaluran, evaluasi terkait dengan bantuan sosial ini diawasi banyak pihak, Mbak Livi. BPK itu independen, KPK, BPKP, TNP 2K, dan diawasi juga oleh DPR. Mata yang melihat itu berlapis-lapis. Oleh karena itu, ruang-ruang terjadinya yang Mbak khawatirkan itu bisa diminimalisir, Mbak Livi. Oke, saya ke Pak Isfi. Pak Isfi, kalau dikatakan bansos kali ini dikaitkan jelang pemilu, apakah memang sudah biasa bagi-bagi bansos jelang pemilu? Ya, ini saya ya. Yes. Ya, betul. Jadi kalau soal apa namanya itu, pembagian bansos itu memang sudah dari dulu ya, dan biasanya juga meningkat pada saat pemilu. Tapi yang berbeda sekarang ini adalah bahwa pada saat ini ada anak dari Presiden Jokowi yang menjadi salah satu pasangan calon presiden. Nah, itu yang membedakannya dari tahun-tahun atau pemilu yang lalu. Dan yang kedua, kita bisa melihat ini dari rangkaian pernyataan Pak Jokowi sebelumnya, bahwa pertama beliau mengatakan akan cawe-cawe di dalam pemilu. Lalu yang kedua, anaknya melalui pelanggaran etika di MK itu menjadi salah satu calon wakil presiden. Nah, kemudian yang berikutnya Pak Jokowi juga mengatakan pejabat negara termasuk presiden itu berhak memilih dan juga berhak melakukan kampanye. Dan rangkaian inilah yang menyebabkan orang percaya ketika ada beberapa keanehan yang tidak biasa di dalam penyaluran bansos ini menimbulkan dugaan bahwa ini dimanfaatkan untuk kampanye. Ya, tapi kemudian kan sempat dibantah Pak Jokowi ketika dikatakan politisasi bansos dan anggaran ini sudah disetujui DPR. Kalau kita bicara timing, waktu pencairan dan juga distribusi bansosnya, menurut Anda Pak Asfi gimana? Itu pun juga ya, karena rencananya kan pembagian bansos ini kan bulan September, tapi kemudian diundur bulan November, Desember, itu kan berdekatan dengan pemilu. Dan timingnya ini mencurigakan gitu. Lalu yang kedua, bahwa jumlahnya itu juga lebih besar dari yang biasanya. Dan yang berikutnya lagi, pembagian bansos ini disertai dengan apakah atribut kampanye diserang misalnya ketika Presiden Jokowi membagikan beras. Nah, itu bisa dibantah ya, tetapi sumber yang lain seperti majalah Tempo melaporkan bahwa yang ada di sana itu adalah baliho Prabowo dan Gibran gitu misalnya. Lalu yang lainnya itu adalah bahwa para menteri seperti Pak Zulkifli Hasan dan Erlangga Hartarto misalnya itu berkampanye mengatakan bahwa bansos ini dari presiden dan harus berterima kasih kepada presiden. Dan tadi juga sudah terang kita dengar bahwa Pak Zulhas itu mengatakan kita memilih Gibran gitu. Jadi bansos ini digunakan untuk kampanye gitu. Itu menurut saya tidak bisa dibantah lagi gitu. Bagaimana Pak Abraham menjawab itu, Pak Abraham?
Ya, di tengah tahun politik, ketika banyak pengamatan, banyak pandangan, menurut kami itu sah-sah saja ya. Itu bagian dari dinamika di tahun politik. Namun kami bisa pastikan ada beberapa fakta-fakta yang tadi tidak tepat. Pertama dari Pak Sandi tadi kan menyampaikan ini bansos terbesar sepanjang sejarah. Dan itu tidak tepat. Karena di tahun 2022 jumlahnya lebih besar. Tahun 2020 jumlahnya lebih besar. Sehingga tidak tepat statement bahwa ini anggaran perlindungan sosial yang terbesar sepanjang sejarah. Lalu ketika Pak Asfi menyampaikan bahwa bantuan sosial ini diundur dari September ke Februari itu juga tidak tepat. Jadi yang namanya bantuan pangan sudah bergulir dan sudah mulai disalurkan sejak bulan Maret tahun 2023. Perencanaannya sejak tahun 2022 dibahas dengan DPR dan disetujui dengan DPR. Ya. Lalu yang tahun 2024, Mbak, itu pembahasannya sejak tahun 2023 dan juga disetujui oleh DPR di tahun 2023. Pada saat itu ada hiruk pikuk dan pengamatan seperti tadi, sehingga pengamatan seperti tadi ini ya bagian saja dari dinamika saat ini sedang tahun politik. Itu terkait dengan pandangan-pandangan itu bagian dari tahun politik yang ada menurut kami, Mbak. Oke. Ini kalau tadi data yang kita tampilkan kan ada irisan yang beririsan itu hanya di 2020 dan di 2024. Kisarannya hanya sekitar ini kita tampilkan ya, di 2020 498 triliun, 2021 468,2, 2022 tuh 460,6, 2023 443,5 dan sekarang di 496,8. Apa yang membuat nilai di 2024 ini hampir sama dengan ketika kita di pemulihan ekonomi di awal-awal Covid, Pak Abraham? Ya, pertama anggaran dari Indonesia atau APBN dari tahun ke tahun itu belanjanya itu terus meningkat, Mbak. Jadi katakan ambil contoh yang anggaran APBN tahun 2023 ke anggaran APBN 2024, total belanja kita tuh naik 7%. Karena memang pendapatan kita meningkat, negara kita semakin besar, semakin maju, maka anggaran kita semakin besar, meningkat 7%. Sedangkan anggaran perlindungan sosialnya itu naik 4%. Jadi peningkatan anggaran perlindungan sosial dengan peningkatan APBN itu masih lebih besar peningkatan APBN. Dan kenapa ada kenaikan terkait dengan perlindungan sosial? Sekali lagi, urgensi dari bantuan pangan ini adalah kaitannya dengan krisis pangan global yang terjadi di berbagai negara. Bahkan PBB menyampaikan krisis pangan global, Mbak. Dan tentu ini berdampak kepada masyarakat Indonesia juga. Itu yang menjadi fokus dan perhatian dari pemerintah. Bagaimana pemerintah bisa membantu meringankan beban dari masyarakat, Mbak Livi. Iya, tapi kemudian ketika ada yang menyebut Pak Abraham, bansos dan BLT ini dibagikan saat indikator ekonomi Indonesia justru membaik, pengangguran dan juga inflasi rendah, itu gimana respon Istana soal itu? Betul, dari perlindungan sosial, Mbak, yang 400 triliun itu kan bukan cuma bansos, Mbak. Ada subsidi listrik, ada subsidi LPG 3 kg, ada subsidi BBM. Jadi banyak program, bukan hanya bantuan sosial yang sekarang kita sedang diskusikan. Itu ada rangkaian program dari pemerintah untuk meningkatkan daya beli dari masyarakat. Oleh karena itu, ketika para pakar dari Semeru, World Bank memperkirakan bahwa angka kemiskinan Indonesia itu menjadi 2 digit, belasan persen, kita patut bersyukur alhamdulillah bahwa saat ini angka kemiskinan kita 9,an%, Mbak. Itu tidak terlepas dengan adanya program-program juga dari pemerintah, Mbak. Oke, Mas Andi, kalau tadi mendengar pernyataan dari Pak Abraham, memang sejauh mana sih efektivitas dari bansos dan BLT ini bisa memenuhi target pemerintah untuk membantu pertumbuhan ekonomi? Baik, jadi begini Mbak Livi, ini mungkin saya juga tanggapi terkait dengan statement Pak Abraham ya. Ini ada kaitannya, jadi seharusnya yang namanya peningkatan dana bansos itu berbanding lurus dengan mestinya dana bansos yang tingkat kemiskinan, kan Indonesia ini kan pemerintah mengklaim bahwa tingkat kemiskinan kita itu bergerak dalam tren menurun. Dari sebelumnya itu sekitar 10%, sekarang ini sekitar 9,3% ya di Maret 2023. Nah, seharusnya
yang namanya dana bantuan sosial ini kan sebenarnya bantalan untuk masyarakat miskin juga. Kenapa? Trennya itu justru meningkat di saat tren kemiskinan Indonesia itu menurun. Jadi ini juga sebenarnya menimbulkan pertanyaan, itu satu. Nanti kalau kita bedah lagi ke data-data penerima bansos, nah ini yang perlu ditelusuri juga, mungkin termasuk ke lembaga pengawas, bahkan mungkin sampai lembaga penegak hukum. Jangan sampai nanti justru dana bantuan sosial ini tidak tersalurkan ke masyarakat yang memang tepat. Kita prinsipnya tidak tidak menolak dengan bansos, itu bagus. Cuma memang harus tepat sasaran juga, dan tadi lagi-lagi pemerintah tidak bisa mengabaikan keresahan publik bahwa timingnya ini tidak tepat pada saat pemilu. Jadi ini sekedar timingnya yang tidak tepat atau jumlahnya yang kemudian semakin membuat publik jadi bertanya-tanya kenapa jumlahnya membesar, kenapa timingnya jelang pemilu, begitu? Ya, kombinasi, Mbak. Tadi antara timing dengan juga tadi tren. Kita kan tadi tren kemiskinan menurun, tapi sementara dana bansos malah naik. Ini kan juga publik bertanya, ini sebenarnya yang bertambah ini apa gitu loh? Apakah ini tepat sasaran atau memang malah tidak tepat sasaran? Ini yang harus dibuktikan sama pemerintah. Nah ini seperti kemudian itu, juga harus diawasi bersama juga oleh masyarakat. Betul. Nah untuk kemudian menjawab bahwa ini adalah produk politisasi dari pemerintah atau bukan, bagaimana Mas Andi? Ya tentu, kita nggak bisa, kita ini kan tidak berada di ruang hampa ya Mbak ya. Ketika pemerintah selalu mengklaim bahwa proses dana bansos ini pembicaraannya, alokasinya memang melibatkan juga di parlemen. Tentu betul. Tapi tadi saya bilang bahwa simbol-simbol dukungan itu tidak bisa lagi berada ketika presiden menyalurkan dana bantuan sosial, termasuk dana bantuan sosial beras dan lain sebagainya. Itu loh maksudnya, klaim itu yang mestinya harus dipisahkan. Secara etika kan itu tidak pantas juga. Baik, Pak Abraham, silakan dijawab. Ya, mengenai kenaikan anggaran, sekali lagi kami sampaikan bahwa di tahun 2023 tidak hanya Indonesia tapi seluruh bumi ini, bahkan bumi ini mencatat rekor suhu terpanas sepanjang sejarah modern manusia. Oleh karena itu ada gangguan terkait dengan produktivitas pangan yang berdampak pada kenaikan harga pangan. Jadi harga beras, Mbak Livi, itu naik dari 10 ribuan ke angka 12-13 ribu per kilogram, tergantung daerahnya di mana. Ini pemerintah berupaya melindungi mereka yang rentan. Mungkin untuk saya, untuk Mbak Livi, harga beras itu naik 1.000-2.000 itu mungkin tidak begitu bermasalah. Namun untuk kelompok-kelompok yang masih ekonomi rentan, kenaikan 1.000 dan 2.000 itu sangat memberatkan. Oleh karena itu pemerintah memberikan tadi program bantuan pangan yang berupa beras, lalu bantuan langsung tunai yang sudah dimulai sejak tahun 2023 nih Mbak, secara timing Mbak. Timingnya itu bukan di 2024 Mbak. Program ini sudah dimulai sejak tahun 2023. Nah, ramenya memang baru ketika di 2024. Tapi kalau programnya sendiri sudah mulai dari tahun 2023, Mbak. Baik. Terima kasih Pak Abraham Wirotomo, terima kasih juga Pak Asfi Warman, terima kasih juga Mas Andi sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu. Saudara, usai jeda di Sapa Indonesia Malam kita kembali dengan informasi selain soal etika. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap alasannya mundur dari kabinet Jokowi. Apa itu? Kita kembali usai jeda. Edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Kompas Update dipersembahkan oleh Aku pilih Morinaga karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Anda menyaksikan Kompas Update pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya Friska Clarissa.
Ribuan masyarakat Jakarta Utara mendeklarasikan dukungan untuk pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024. Deklarasi ini disampaikan dalam acara Pesta Rakyat Ganjar Mahfud ke-29 yang digelar oleh sukarelawan sahabat Ganjar. Dalam acara Pesta Rakyat Ganjar Mahfud ke-29 yang diselenggarakan di Stadion Rawabadak Jakarta Utara, ribuan masyarakat menyatakan dukungan mereka. Mereka menginginkan paslon nomor urut 3 itu menjadi pemimpin Indonesia selanjutnya. Pada penyelenggaraan Pesta Rakyat ini diwarnai dengan kemeriahan festival musik serta pameran UMKM. Pesta Rakyat di Jakarta Utara itu dihadiri langsung oleh Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa. Andika mengajak masyarakat Jakarta Utara untuk mengawal pemilu tahun ini dengan damai dan riang gembira. Indonesia menjadi lebih baik lagi ya, dan kita terus semangat untuk berkarya dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Betul sekali, dan kami juga sangat mendukung. Betul, dan kami juga sangat mendukung penuh untuk Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud. Dan kita ingin 14 Februari ini mengawal pemilu dengan damai. Itu keinginan kita semua, betul ya? Jadi rekan-rekan sekalian, sekali lagi kita semua tidak punya perbedaan apapun juga. Semua di sini untuk menikmati hiburan, tidak untuk menang-menangan, tidak untuk aku-akuan. Pilihan kita di 14 Februari adalah pilihan kita masing-masing. Tidak ada yang menekan, tidak ada yang menyuruh. Yang penting kita punya hati dan pilihan kita masing-masing. Demikian Kompas Update kali ini. Sapa Indonesia Malam kembali sesaat lagi. Saya Friska Clarissa. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Habis makan langsung Beneko. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Wah, kan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Lanstan Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Beneko. Buat gue cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebersih mulut, lumer di lidah, lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Komitmen BUMN untuk membangkitkan sektor pariwisata yang berkolaborasi dengan moda transportasi. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan Enjourney Holding BUMN Pariwisata dan pendukung. Ingin memfokuskan bagaimana kesempatan kita untuk membangun dan menciptakan potensi pariwisata domestik. Selain itu, PT KAI berperan aktif mengembangkan industri pariwisata di Indonesia dengan menyediakan moda transportasi yang aman dan nyaman, serta memberikan fasilitas terbaik untuk pelanggan. Tak hanya itu, PT ASDP berfungsi sebagai moda transportasi yang juga membantu memperkuat sektor pariwisata. Dengan kolaborasi ini dapat membangkitkan industri pariwisata Indonesia di kancah internasional. BUMN, pulihkan Indonesia, bangkitkan negeri. Ada yang baru nih dari Jepang. Wah, Misdap Tasty Chicken Teriyaki. Wow. Dipanggang khas Jepang, manis, gurih, caramelized dengan teknologi Rito. Siap makan Chicken Teriyaki. Rasanya, so tasty. Ada seaweed crunch. Authentic Jepang asli. Oishi. Rasanya enak, minyak kenyal. Cobain chicken teriyaki 100% daging ayam asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. Ini bukan sekedar perubahan, tapi tentang hari esok, agar rakyat hidup sejahtera. Kita harus berani bertindak mulai hari ini. Cara kita bertindak mencerminkan siapa diri kita sebenarnya. Setiap langkah yang kita buat meninggalkan jejak di hari esok. Demokrat sudah terbukti bersama rakyat. Demokrat melihat Indonesia ke depan dengan tanggung jawab.
Coblos 14 Partai Demokrat. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. PSI menang, pasti menang. PSI Partai Jokowi. PSI menang, pasti menang. PSI Partai Jokowi. Saudara calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menegaskan pentingnya pemerintah menyelesaikan persoalan ketimpangan antara pusat dan daerah. Menurutnya jika ketimpangan tak dibereskan akan ada resiko konflik. Dalam forum Sarasehan Dewan Perwakilan Daerah DPD RI, Anies Baswedan menyoroti ketidakadilan ekonomi antara pusat dan daerah. Ia menegaskan untuk membereskan potensi perpecahan, maka pemerintah harus mulai meningkatkan kemajuan ekonomi daerah, termasuk pembagian fiskal yang adil antara pusat dan daerah. Tidak membereskan ketimpangan ini dan pusat tidak mau berubah, maka kita sedang meningkatkan resiko Indonesia menghadapi konflik yang regional yang kuat. Karena itu menurut kami harus ada kesadaran membereskan persoalan pembangunan di daerah. Dari mulai aspek kesra, yang itu di belakangnya adalah perekonomian. Karena kalau perekonomiannya bergerak, insya Allah kesejahteraannya akan meningkat. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengaku was-was menjelang debat kelima Pilpres nanti. Dengan nada guyon, Prabowo kembali mengungkit soal nilai 11 dari 100 yang diberikan capres lain sebelumnya. Capres nomor urut 2 Prabowo hadir di acara silaturahmi relawan di Gor Sudiang Makassar. Prabowo menyebut perasaannya was-was menjelang acara debat capres terakhir pada 4 Februari mendatang. Prabowo menyebut di debat terakhir nanti mungkin saja diberi nilai 0 oleh capres lain. Aku hanya dapat nilai 11 loh. Aku was-was menghadapi debat tanggal 4. Kalau hari itu dikasih nilai 11, nggak tahu hari ini nanti dikasih nilai berapa. Mungkin dikasih 0 begitu. Jelang debat kelima, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menekankan pentingnya melihat fakta di lapangan. Ganjar fokus menyoroti isu pendidikan, isu ketenagakerjaan termasuk untuk kelompok disabilitas dan kaum perempuan. Ganjar menjelaskan kunjungannya ke pasar-pasar di Palembang adalah untuk melengkapi materi debat kelima. Sesuai tema Ganjar akan menyoroti isu ketenagakerjaan termasuk untuk kelompok disabilitas dan kaum perempuan. Kami sering mendapatkan masukan dari masyarakat dalam materi debat, itu ada contohnya. Anda mau bicara apa? Itu data, itu fakta. Ya, karena kita akan bicara pendidikan, kesejahteraan rakyat, ada tenaga kerja, terus kemudian teknologi informasi yang saya kira ini saling mendukung, termasuk kebudayaan. Maka bicara pendidikan kan termasuk kebudayaan. Nah, nanti kita bicara tidak hanya pada skill saja kita bicara, tidak hanya mencetak tukang, tapi mencetak anak-anak yang berkarakter, punya budi pekerti luhur, dan gampang akses pendidikannya, termasuk untuk kelompok perempuan dan penyandang disabilitas. Pasti itu akan menarik. Saudara, Komisi Pemilihan Umum akan menggelar debat terakhir Pilpres di Jakarta Convention Center Minggu 4 Februari malam mendatang. KPU juga membeberkan data bahwa rata-rata penonton hingga 4 kali debat Pilpres mencapai 97 juta pemirsa. Anggota KPU Agus Melas menjelaskan KPU terus menerima masukan dan evaluasi soal pelaksanaan debat. KPU menyebut perhatian masyarakat pada debat Pilpres sangat tinggi. Terbukti rata-rata penonton di 4 kali debat Pilpres mencapai 97 juta orang. Pada debat terakhir, KPU dan tim paslon juga sepakat menambah waktu pernyataan penutup masing-masing calon presiden menjadi 4 menit. Untuk khusus di debat kelima ini, pada segmen terakhir, yaitu segmen penutup, itu akan ditambahkan alokasi waktu untuk
masing-masing paslon yang biasanya di segmen ke-6 itu 2 menit menjadi 4 menit tanpa mengubah durasi waktu total pelaksanaan debat 120 menit. Kami sudah kelola itu dan kami sudah atur. Saudara jangan dulu beranjak karena Sapa Indonesia malam masih akan kembali usai jeda. So what is the next big thing? Well, Galaxy believes the next big thing is you. Me? Yes! Because of the power of Galaxy AI, you'll open up so many possibilities. The next big thing is you. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Yuhu, promo edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Ada yang baru nih. Mr. Tasty Chicken Teriyaki dipanggang khas Jepang dengan teknologi Rito. Siap makan. Rasanya so tasty. Ada seaweed crunch-nya juga. Autentik Jepang asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Yang sudah baik, lanjutkan. Yang belum baik, perbaiki. Demokrat! Demokrat, Demokrat, partai kita pilihan rakyat. Demokrat, Demokrat, selalu ada bersama rakyat. Selalu ada bersama rakyat. Partai Demokrat, pilihan rakyat. Coblos 14, Partai Demokrat. Masak apa ya, Bang? Mau masak enak? Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Cuma 1.000 bisa masak enak. Wah, ada bonus resep Chef Will, Kedelai hitamnya lebih pekat. 1.000 jadi gudang bakar parape. Kecap sedap kedelai hitam spesial saja. Beli 2 renceng, gratis piring. Dari Wings Food. Semuanya harus optimis bahwa PSI bisa masuk Senayan di tahun 2024. PSI menang, pasti menang. PSI partainya Pak Jokowi. Saudara, selain soal etika, mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap alasannya mundur dari Kabinet Jokowi, salah satunya soal kritik. Dan Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai pelaksana tugas Menko Polhukam. Tito akan mengisi posisi Menko Polhukam yang ditinggalkan Mahfud. Penunjukan Tito Karnavian tertuang dalam keputusan Presiden yang ditandatangani Jokowi hari ini. Dalam Kepres yang sama, Jokowi resmi memberhentikan secara hormat Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Tito Karnavian akan menjabat sebagai PLT hingga Jokowi menunjuk Menko Polhukam definitif pengganti Mahfud. Pengangkatan Bapak Tito Karnavian sebagai pelaksana tugas, wewenang dan tanggung jawab Menko Polhukam sampai dengan adanya Menko Polhukam definitif. Pertimbangan pemilihannya apa? Pak Tito Karnavian kan termasuk di dalam jajaran menteri-menteri Kementerian
Kemenko Polhukam adalah salah satu menteri yang senior ya, selain Usai mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD berpamitan kepada jajarannya di kantor Kemenko Polhukam Jakarta. Mahfud berterima kasih pada seluruh staf, terutama telah menjaga netralitas sebagai ASN selama pemilu. Mahfud berulang kali menegaskan pada aparatur sipil negara atau ASN Kemenko Polhukam untuk netral dalam pemilu. Mahfud juga menyampaikan alasan mengundurkan diri karena tidak ingin ada konflik kepentingan. Saya juga tidak menggunakan fasilitas kantor sama sekali, kecuali yang melekat ke pejabat itu orang, misalnya ajudan dan sebagainya, itu saya pakai. Karena itu dimanapun ya tetap dipakai, mulai dari presiden sampai pejabat tertentu itu boleh dengan tugas profesional mereka. Dan saya berterima kasih kepada seluruh pejabat-pejabat di Kemenko Polhukam. Terima kasih saya. Karena selama ini sudah berlaku netral dan profesional, sehingga tidak ada sorotan. Soal siapa pengganti Mahfud, Presiden Jokowi meminta waktu 1 hingga 3 hari untuk menentukan sosoknya. Jokowi juga mengklaim kondisi di internal kabinet tidak ada masalah dan tetap fokus bekerja. Masih kemarin sore ya, beri waktu sehari, 2 hari, 3 hari lah. Biasa-biasa saja, nggak ada masalah. Yang kerja ya kerja, yang kunjungan ke daerah, saya pun juga sama. Dan rapat di Jakarta dan kunjungan ke daerah, kadang ada undangan seperti pagi hari ini, kongres. Kalau ada perbedaan, pilihan, itu demokrasi, jadi nggak perlu terlalu dibesar-besarkan. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD beralasan dengan mengundurkan diri sebagai menteri ia akan lebih leluasa melontarkan kritik. Tapi Mahfud menegaskan alasannya keluar dari kabinet bukan untuk menjelek-jelekan pemerintah. Enggak, sama sekali enggak. Kemarin pun tidak. Beda dong antara menjelekkan, membocorkan rahasia dan bicara data. Kalau bicara data kan boleh aja kan. Data, fakta, saya kan selalu bicara fakta yang sudah terjadi. Karena saya tidak mau berspekulasi lalu menjadi urusan hukum. Kalau saya bicara sesuatu yang jelek, saya tunjuk buktinya. Kan gitu. Itu fakta. Pun data gitu. Jadi saya tidak akan menjelek-jelekan, tapi apalagi kalau dalam sebuah perdebatan gitu ya, sebuah diskusi, itu kan harus bicaranya data dan fakta. Apalagi sekarang musim gunting-gunting kalimat gitu. Saudara dukung Ganjar Mahfud, Basuki Cahayapurnama atau Ahok menyatakan mundur sebagai komisaris utama PT Pertamina. Dalam unggahan di media sosialnya, Ahok memperlihatkan bukti surat tanda terima pengunduran diri sebagai komisaris utama Pertamina. Surat pengunduran diri telah diserahkan pada Dewan Komisaris Pertamina hari ini. Ahok menyebut alasan pengunduran dirinya dari Pertamina adalah karena ingin mendukung Ganjar Mahfud. Saudara, korban serangan brutal Israel terus bertambah. 3 warga Gaza tewas dalam serangan udara yang dilakukan Israel Kamis malam. Kita kembali usai jeda. Prabowo Gibran. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Sí, ¿vos de qué parte sos? Yo de aquí. Ah, mira. Tú de qué parte eres? Del norte.
S24 series. Pre-order now. Buat gue cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebersih mulut, lumer di lidah. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Ada yang baru nih dari Jepang. Wah, Mr. Tasty Chicken Teriyaki. Wow. Dipanggang khas Jepang, manis, gurih, caramelized dengan teknologi retort. Siap makan chicken teriyaki. Rasanya, so tasty. Ada seaweed crunch. Authentic Jepang asli. Oishi. Rasanya enak, minyak kenyal. Cobain chicken teriyaki 100% daging ayam asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Plan Stano Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Every day for 20 years, we have been helping keep Indonesians healthy and happy. Helping Indonesians for a prosperous Indonesia to help strengthen your immune system. Drink UC 1000 vitamin with 1000 milligrams of vitamin C. Health inside, fresh outside. Saudara, 3 orang warga Gaza dilaporkan tewas dalam serangan udara yang dilakukan Israel pada Kamis malam. 3 korban sempat dibawa ke rumah sakit Nazar, tapi nyawanya tak tertolong. Korban tewas akibat serangan Israel mencapai 27.000 orang lebih dan 66.000 warga terluka. Saudara, jangan dulu beranjak karena Sapa Indonesia malam masih akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami. Samsung Electronics Indonesia resmi merilis Galaxy S24 series, smartphone pertama dengan Galaxy AI. Di S24 sekarang ini, selain dari hardware, ada hal yang sangat menarik, yaitu Galaxy AI yang bisa memperkaya kehidupan kita sehingga jauh lebih smart dan lebih mudah penggunaannya. Saat ini kita masih dalam periode pre-order untuk S24 series ini sampai tanggal 6 Februari. Selama masa pre-order ini, konsumen bisa mendapatkan benefit up to 8 juta rupiah. Fitur-fitur Galaxy AI yang bisa dinikmati oleh pengguna di sebuah varian S24 diantaranya Circle to Search with Google, Chat Assist, Live Translate, hingga Note Assist yang menggunakan konsep AI on device dari Galaxy AI. Segera lakukan pre-order untuk merasakan berbagai kecanggihan Galaxy AI hanya di Galaxy S24 series. Imajinasi dimulai dari Java Pay. Terbukti untuk gedung tinggi, resort, dan rumah Anda. Java Pay, primer, cat eksterior, dan super interior. Kini dengan mesin tinting dan teknologi insulated emulsion, 2 derajat lebih sejuk. Java Pay melindungi semua yang Anda cintai. Dari Atlantic Ocean Pay, Colors of the World brought home. Ada yang baru nih dari Jepang. Wah, Mr. Tasty Chicken Teriyaki. Wow. Dipanggang khas Jepang, manis, gurih, caramelized dengan teknologi retort. Siap makan chicken teriyaki. Rasanya, so tasty. Ada seaweed crunch. Authentic Jepang asli. Oishi. Rasanya enak, minyak kenyal. Cobain chicken teriyaki 100% daging ayam asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu
dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang, mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Nailed. So what is the next big thing? Well, Galaxy believes the next big thing is you. Me? Yes, because of the power of Galaxy AI, you'll open up so many possibilities. The next big thing is you. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Planstan Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Beneko. Saudara, perusahaan milik Elon Musk ini berhasil menanamkan chip komputer pada otak manusia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Chip komputer di otak manusia itu dapat membantu berkomunikasi dan memerintahkan ponsel hingga superkomputer. Informasi ini sekaligus mengakhiri Sapa Indonesia Malam. Saya Liviana Charlisa. Dan saya Friska Clarissa. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa. Perusahaan implan otak Neuralink milik pengusaha kaya asal Amerika Serikat Elon Musk mengklaim berhasil menanamkan perangkat pada pasien manusia pertamanya. Perusahaan Neuralink menciptakan perangkat alat komunikasi untuk membantu orang yang kehilangan kemampuan berkomunikasi. Perangkat sebesar koin yang ditanam di otak manusia akan bekerja untuk mengirim pesan dari otak ke HP atau ke komputer. Your brain sends neural signals, and their electrical signals go from one brain cell, one neuron to another. And when those signals are transmitted, you can record the electrical activity. You can record it very precisely with electrodes that you implant in the brain, like these brain-computer interfaces, or you. Pengujian penanaman perangkat atau chip ke dalam otak manusia ini sudah dilakukan oleh perusahaan milik Elon Musk, Neuralink, sejak tahun 2023 silam. Anggaran bansos yang melonjak tajam jadi perhatian karena angkanya hampir menyentuh 500 triliun rupiah. Muncul kecurigaan, anggaran bansos yang disebut-sebut tertinggi sejak ada program ini digunakan demi memenangkan salah satu kontestan dalam satu putaran. Apalagi bansos diberikan jelang pencoblosan. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Bansos ugal-ugalan demi satu putaran malam ini pukul 8:30 live di Kompas TV. Halo saudara, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Selama 1 jam ke depan, berita utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. Bersama saya, Alif Fridian. Dan saya Mahasiswa Tarigan. Saudara, Presiden Joko Widodo telah menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai PLT Menko Polhukam. Usai Mahfud MD mengundurkan diri. Informasi dan ulasan lengkapnya akan kami hadirkan bersama berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita lain yang aktual untuk Anda simak, diantaranya. Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok menyatakan mundur dari jabatannya karena ikut mengkampanyekan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dokter gadungan yang selama 8 tahun telah menipu sejumlah tim sepak bola dan timnas Indonesia akhirnya ditangkap polisi.
Ya, ke acara kami juga memiliki video pilihan sebuah truk berisi gas meledak di Nairobi, Kenya hingga membakar sejumlah rumah warga serta gudang pakaian. 3 orang meninggal dan ratusan orang terluka. Saudara, kita ke informasi yang pertama di berita utama hari ini. 10 rumah warga di pemukiman padat penduduk kawasan Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat hangus terbakar. Api berkobar di pemukiman padat penduduk di RT 7 RW 3 Jalan Karya Mandiri, Srengseng, Jumat dini hari. Kencangnya tiupan angin membuat api cepat menyambar hingga menghanguskan 10 rumah warga. Belum diketahui penyebab kebakaran ini, saudara. Dugaan sementara api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Informasi lain, Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir bertengkar saat acara pelantikan kepala desa berlangsung. Keduanya terlibat cekcok hingga saling dorong. Saudara, sebuah video amatir merekam saat Bupati Rokan Hilir, Aprizal Sintok, dan wakilnya Sulaiman bertengkar saat acara pelantikan kepala desa di Kecamatan Pekaita, Kamis sore. Sejumlah orang pun berusaha melerai keduanya. Saat dikonfirmasi, Bupati Rokan Hilir, Aprizal Sintok, mengatakan pertengkaran terjadi usai wakilnya marah karena tidak diinformasikan soal pelantikan tersebut. Sedangkan Wakil Bupati Rokan Hilir, Sulaiman, mengatakan dirinya kecewa karena tidak pernah diajak dalam acara pelantikan maupun kegiatan lainnya sejak 2023. Berikutnya, saudara, sebuah minimarket di Klaten, Jawa Tengah dibobol pencuri. Pelaku merusak atap toko untuk masuk ke dalam minimarket. Terekam kamera pengawas CCTV, seorang pria masuk dari arah plafon sebuah minimarket di Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Kamis dini hari. Pelaku sempat memeriksa laci kasir, lalu menggasak beberapa barang dagangan di etalase. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sidik jari di lokasi untuk mengungkap identitas pelaku. Beralih ke informasi lain, saudara, Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengundurkan diri dari posisi komisaris utama PT Pertamina. Surat pengunduran diri Ahok diserahkan Selasa pagi. Pengunduran diri Ahok ini dilakukan lantaran ia mendukung dan akan mengikuti kampanye calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Bukti surat pengunduran dirinya diunggah di media sosial Instagramnya. Di akun Instagramnya, Ahok menuliskan, "Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hal ini agar tidak ada lagi kebingungan terkait arah politik saya." Sorotan berikutnya, Presiden Joko Widodo kembali menanggapi kritik dari Sivitas Akademika berbagai universitas terkait demokrasi jelang pemilu. Ditemui usai menghadiri agenda pembukaan Kongres Gerakan Pemuda Ansor pagi tadi, Presiden hanya menjawab singkat. Jokowi mempersilahkan setiap orang berbicara dan berpendapat sebagai hak demokrasi. Ya, itu hak demokrasi. Setiap orang boleh berbicara, berpendapat, silahkan. Ya. Sebelumnya, Sivitas Akademika dari sejumlah universitas di Indonesia ramai-ramai menyampaikan seruan kepada Presiden Jokowi, para guru besar, dosen, mahasiswa, serta alumni UGM menyampaikan petisi Bulak Sumur. Petisi keprihatinan disampaikan atas adanya dugaan berbagai praktik penyimpangan hukum dan demokrasi di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Sementara guru besar antropologi hukum UI menyebut jangan mengorbankan Indonesia untuk kepentingan politik sesat dan nepotisme. Para akademisi meminta Presiden Jokowi untuk tetap netral, tak hanya UGM dan UI saja. Petisi kritik Jokowi dari akademisi ini juga dilakukan Universitas Islam Indonesia hingga Universitas Hasanuddin Makassar.
Jangan rusak Indonesia. Indonesia pernah menjadi besar. Dan jangan rusak hari ini hanya untuk kepentingan politik sesaat. Hanya untuk mementingkan kepentingan nepotisme keluarga. Kami tidak akan tinggal diam. Kami, Sivitas Akademika UI, akan terus mengawasi apa yang terjadi di luar sana. Saudara calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menilai pandangan-pandangan yang diungkapkan oleh Sivitas Akademika harus menjadi perhatian khusus. Anies menghadiri kampanye akbar di lapangan reformasi Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara Kamis sore. Usai kampanye akbar, Anies menanggapi petisi yang dilakukan oleh kampus UGM untuk Presiden Jokowi. Anies mengatakan bahwa kalau kampus-kampus sudah mulai menyuarakan berarti ada persoalan serius. Anies berharap pelaksanaan pemilu dapat dilakukan jujur dan adil. Yakin bahwa yang kami perjuangkan perubahan untuk mengembalikan demokrasi pada jalurnya, tata cara pemerintahan yang mendasarkan kepada meritokrasi yang mengayomi semua, itu yang kami perjuangkan. Jadi mendengar kampus-kampus sekarang mulai memberikan pandangannya, kami melihat dengan pandangan yang objektif yang perlu diperhitungkan dengan amat serius, perlu didengar, dan mari kita jaga sama-sama. Informasi lain, saudara, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengaku was-was menjelang debat kelima Pilpres 2024 nanti. Dengan ada guyon, Prabowo kembali mengungkit soal nilai 11 dari 100 yang diberikan capres lain di debat sebelumnya. Prabowo berbicara dalam acara silaturahmi relawan di Gor Sudiang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Prabowo mengapresiasi dukungan dari para relawan. Prabowo menegaskan dirinya akan melanjutkan program hilirisasi pemerintahan Jokowi. Prabowo juga mengungkapkan perasaannya menjelang debat capres terakhir pada 4 Februari mendatang. Aku was-was menghadapi debat tanggal 4. Kalau hari itu dikasih nilai 11, nggak tahu hari ini nanti dikasih nilai berapa. Mungkin dikasih 0 begitu. Tapi gampang jawabannya. Sorry ya. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo belusukan ke pasar tradisional di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, Ganjar berkampanye ke pasar tradisional Palimo dan pasar ikan 16 Ilir. Ganjar berkeliling dan mengecek harga bahan kebutuhan pokok seperti beras dan telur. Ganjar juga menikmati pempek, kuliner khas Palembang. Menurut Ganjar, penting untuk melihat fakta di lapangan untuk menghadapi debat capres. Salah satunya soal tingginya harga jagung untuk pakan ternak. Pak Mas, apakah belusukan hari ini ke pasar-pasar sebagai salah satu bentuk materi juga untuk debat terakhir nanti? Oh pasti. Jadi begini Mbak, ketika kita berdebat itu nggak bisa kita hanya bicara konsep tanpa melihat fakta yang ada di lapangan. Kita bicara tinggi-tinggi banget, wah harganya tinggi yuk kita turunkan. Problemnya ketemu kok. Maka kalau kami sering mendapatkan masukan dari masyarakat dalam materi debat, itu ada contohnya. Anda mau bicara apa? Itu data, itu fakta. Berita utama akan segera kembali usai jeda, saudara, dengan informasi teka-teki kapan Mahfud MD mundur sebagai Menko Polhukam. Akhirnya terjawab sudah. Apakah langkah mundur Mahfud akan diikuti oleh pejabat publik lain yang juga ikut dalam kontestasi Pilpres? Simak ulasannya saat lagi. Gua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit, melting jadi satu sama kopi dan susu. Temptingnya ada di Top Coffee Gula Aren. Enaknya so legit. Ngumpul jadi makin asik. Hari gini masih pada order? Come on, Top Coffee Gula Aren aja. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Yuhu, promo edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang.
Coblos nomor 3, menangkan rakyat. Nomor 3 menangkan rakyat. Coblos nomor 3, saatnya rakyat juara. Desa kota dua muda, mari coblos nomor 3. Menangkan bersama PDI Perjuangan. Coblos nomor 3, saatnya rakyat juara. Rakyat juara. Nomor 3, Indonesia juara. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Dulu saat flu atasi dengan Inza. Sekarang zaman serba cepat. Saat flu minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Yang penting buatku, Love Wage, penyelamat di lapangan. Dan untuk mengembalikan cairan tubuh, Orange Water atau Lemon Water. Samsat, untuk latihan kekuatan. Dan agar pulih lebih cepat, Orange Water atau Lemon Water. Monitor terbaik, super responsif. Dan Orange Water atau Lemon Water menjaga kemampuan refleks. Toast to bar dan rope climb untuk kekuatan otot. Dan vitamin C-nya Orange Water atau Lemon Water bantu memperkuat otot. Minum UC 1000 Orange Water atau Lemon Water. Minuman isotonik unik dengan 1000 mg vitamin C. Ingat, ojo lali yo. Nggak boleh lupa, coblos nomor 6 Partai Buruh. Bersama Partai Buruh, mari kita wujudkan welfare state, negara sejahtera, Indonesia bahagia. Ingat, ojo lali yo. Nggak boleh lupa, coblos nomor 6 Partai Buruh. Bersama Partai Buruh, mari kita wujudkan welfare state, negara sejahtera, Indonesia bahagia. Suatu hari, sekeluarga nonton TV. Tiba-tiba, tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin. Dengan teknologi Hydroplex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Di pundak rakyat ada banyak harapan dan cita-cita. Harapannya ada yang sunset bikin makmur. Tabrak korupsi fasilitas kesehatan. Bikin semua bisa dapat kerja. Ini saatnya kita sat-sat. Wujudkan harapan dari setiap pundak rakyat. Bapak, kami titipkan Indonesia di pundakmu. Indonesia pasti lebih baik. Pilih yang sat-sat. Coblos rambut putih. Ganjar, Presiden Rakyat. Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit, melting jadi satu sama kopi dan susu. Temptingnya ada di Top Kopi Gula Aren. Enaknya so legit. Ngumpul jadi makin asik. Hari gini masih pada order. Come on, Top Kopi Gula Aren aja. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. MD mundur sebagai Menko Polhukam, akhirnya terjawab sudah. Tanggal 1 Februari rupanya jadi momentum yang dimaksud oleh Mahfud. Kamis siang, Mahfud MD menghadap langsung Presiden Joko Widodo di Istana Negara, menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Menko Polhukam untuk menghindari konflik kepentingan dalam kontestasi Pilpres. Pertanyaannya,
apakah langkah Mahfud ini akan diikuti oleh pejabat publik lain yang juga ikut dalam kontestasi Pilpres? Sehari setelah mengajukan surat pengunduran diri dari posisi Menko Polhukam, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD ternyata masih melakukan rutinitas lari pagi di Monas. Ya, lari pagi di Monas merupakan agenda rutin Mahfud selama 4 tahun terakhir saat menjadi Menko Polhukam. Namun lari pagi pada hari Jumat ini terasa berbeda bagi Mahfud karena merupakan lari pagi terakhir bersama staf Kemenko Polhukam. Sebagai kenang-kenangan terakhir, Mahfud menyempatkan diri berfoto bersama dengan para staf Kemenko Polhukam yang telah bekerja bersama dirinya selama hampir 5 tahun. Ya, dan selain berpamitan, Mahfud rupanya juga sudah mulai beres-beres mengemasi barang di ruang kerja kantor Kemenko Polhukam. Ya, dibantu oleh beberapa stafnya, Mahfud mengemasi sejumlah dokumen, buku, dan barang-barang miliknya ke dalam kardus besar. Sesekali Mahfud berhenti sejenak sambil melihat sekeliling ruang kerjanya untuk mengenang selama hampir 5 tahun bekerja sebagai Menko Polhukam. Mahfud menyebut ada 3 poin dalam surat pengunduran dirinya yang ditujukan pada Presiden Joko Widodo. Di antaranya, ucapan terima kasih kepada Jokowi karena sudah mengangkatnya sebagai Menko Polhukam, serta alasan pengunduran dirinya yakni karena akan fokus ikut kontestasi Pilpres. Tak ada ketegangan pada pertemuan Jokowi dan Mahfud. Mahfud menyebut pertemuan bersama Presiden pada Kamis siang berlangsung cair, bahkan diselingi senda gurau. Jokowi bahkan menyampaikan pujian pada Mahfud karena merupakan Menko Polhukam terlama yang menjabat di periode pemerintahannya. Oleh karena saya sekarang ikut kontestasi politik untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan nasional yang harus terus berjalan, maka saya mohon berhenti. Jawaban Presiden, ya beliau juga waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, ya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu. Dan saudara, Presiden Joko Widodo telah menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai PLT Menko Polhukam. Tito akan mengisi posisi Menko Polhukam yang ditinggalkan oleh Mahfud. Meski sudah menunjuk pengganti, mundurnya Mahfud MD dari Kabinet Jokowi ternyata memunculkan lagi isu jika ada hawa tidak nyaman di dalam Kabinet Indonesia Maju, sehingga ada rumor jika ada sejumlah menteri yang akan menyusul Mahfud untuk mundur. Namun Presiden Joko Widodo lagi-lagi membantah kabar itu dan menyebut menterinya masih fokus bekerja menjalankan tugasnya. Jikalau memang ada perbedaan pilihan politik di antara menterinya, Jokowi menyebut merupakan hak demokrasi. Oh, kabinet biasa-biasa saja, nggak ada masalah. Biasa-biasa saja, nggak ada masalah. Yang kerja ya kerja, yang kunjungan ke daerah, saya pun juga sama. Dan rapat di Jakarta dan kunjungan ke daerah, kadang ada undangan seperti pagi hari ini. Biasa saja bahwa ada perbedaan pilihan, itu demokrasi, jadi nggak perlu terlalu dibesar-besarkan. Sebagai pihak yang kerap melontarkan jika pejabat publik yang jadi peserta Pilpres untuk mundur sekaligus pasangan dari Mahfud di kontestasi Pilpres, Ganjar Pranowo mengungkapkan respect kepada Mahfud. Menurut Ganjar, Mahfud telah memberikan contoh yang baik. Mundurnya Mahfud MD sebagai Menko Polhukam untuk menghindari konflik kepentingan dan kecurigaan selama berlangsungnya kontestasi Pilpres. Sudah kita rencanakan awal kan, kita bicara sama saya juga. Mahfud itu contoh yang baik. Itu akan mengubah kampanye nggak? Biasa saja, kan setidaknya kita menyampaikan pada publik karena konflik of interest-nya tinggi, maka dengan integritasnya Pak Mahfud memberikan contoh yang baik. Saya respect itu. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar ikut menanggapi mundurnya Mahfud dari posisi Menko Polhukam.
Menurut Caimin, semestinya langkah Mahfud ini juga pembelajaran bagi calon lain yang punya peran krusial dalam mengambil kebijakan. Caimin bahkan to the point dengan menyebut pihak yang dimaksud adalah Prabowo dan Gibran. Pak Mahfud komentarnya soal salah Pak Jari sudah menyatakan mundur, tanggapannya gimana? Ya, kemunduran Pak Mahfud hendaknya jadi pembelajaran kepada para calon yang sedang menjabat. Apakah Pak Prabowo, apakah Gibran yang masih menjabat sebagai pejabat sentral ya, yang menentukan polisi-polisi kementerian maupun pemerintahan daerah. Muncul pertanyaan, apakah mundurnya Mahfud MD nantinya akan diikuti oleh pejabat publik lain yang ikut berkontestasi di Pilpres? Sekjen PDIP Hasto Kristianto sih berharap jika sikap bijaksana Mahfud yang mundur sebagai Menko Polhukam dapat dicontoh paslon lain yang masih menjadi pejabat negara. Seperti salah satunya Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Terkait harapan Hasto ini, anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran, Hasim Jojo Hadi Kusumo dengan tegas menyebut jika Prabowo tak bakal mundur dari kabinet Jokowi, cukup Pak Mahfud saja. Semoga keteladanan integritas dari Prof. Mahfud MD ini dapat menular ya termasuk ke Pak Prabowo. Sehingga ya meskipun di sana anggarannya besar sekali, jadi rasanya kalau mundur dengan anggaran besar itu sayang. Pak Prabowo kapan mundur dari menteri? Gak bakal mundur dari menteri. Gak perlu mundur. Oke, bicara soal mundurnya Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Habibur Rahman sudah mempertanyakan kenapa baru disampaikan sekarang setelah lama ditetapkan sebagai calon wakil presiden oleh Komisi Pemilihan Umum. Dalam wawancara bersama pemimpin redaksi Kompas TV, Rosyana Syalahi, Mahfud MD menyebut keinginannya untuk mundur memang sudah dipikirkan sejak lama dan awalnya akan dilakukan setelah hari pemungutan suara. Namun setelah melalui kontemplasi, Mahfud memutuskan untuk mundur sebelum hari pemungutan suara dan setelah bertemu Presiden. Kalau Prof. Mahfud menganggap harus mengundurkan diri dengan berasumsi ada yang salah kalau Capres masih merangkap atau Cawapres masih merangkap sebagai menteri aktif. Jadi kenapa baru sekarang? Jadi kalau rangkap jabatan istilahnya ya, rangkap status seperti itu dianggap bermasalah, kan sudah terjadi 72 hari dijalani oleh Prof. Mahfud. Akhirnya saya ambil keputusan, udah saya nanti mundur tanggal 14 sesudah pencoblosan. Iya, sesudah quick count gitu kan kita, apapun hasilnya lah saya mundur karena satu putaran saya sudah tidak dengan pemerintah, masa saya mau ikut terus kan gitu. Kan kurang enak secara psikologis. Kemudian memang ada tuh yang dikutip Pak Ganjar tadi mengatakan pokoknya menteri harus mundur, termasuk Pak Mahfud kan gitu. Nah, tentu saya tidak bisa kan kalau tidak merespons itu dengan positif gitu. Kalau begitu ini mungkin momentum yang tepat gitu. Sehingga saya waktu itu nanggapi juga, saya nunggu momentum. Momentumnya apa? Ketemu Pak Jokowi dulu, karena dulu saya diangkat dengan penuh penghormatan, saya harus pergi dengan penuh penghormatan kan begitu. Tidak tinggal gelanggang colong pelayu kata orang Jawa. Hampir 5 tahun menduduki posisi Menko Polhukam, Mahfud MD akhirnya benar-benar mengambil langkah mundur dari kabinet Jokowi untuk menghindari konflik kepentingan dan fokus untuk agendanya sebagai cawapres. Apakah sikap Mahfud ini akan diikuti oleh pejabat penting yang ikut berkontestasi dalam Pilpres? Atau jejak Mahfud ini malah diikuti oleh menteri lain di dalam kabinet? Kita lihat saja nanti. Saudara, usai jeda ada informasi dokter gadungan yang selama 8 tahun telah menipu sejumlah tim sepak bola dan timnas Indonesia akhirnya ditangkap polisi. Selengkapnya berita utama segera kembali. Siapa bilang otot kuat cuma milik sebagian orang? Dari yang muda sampai yang lebih tua harus punya. Nabung otot dari sekarang. Minum Hylo Platinum tiap hari. Tinggi protein dan tinggi kalsium. Nabung otot kuat sampai nanti. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas Update.
dipersembahkan oleh Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Anda menyaksikan Kompas Update, saudara, bersama saya, Elgin Fridianto. Seorang pencuri nekat terus beraksi menggasak minimarket di Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, meski salah satu terjatuh dari plafon. Melalui kamera pemantau, kedua pencuri ini nampak memasuki minimarket. Salah satu pelaku berjalan merangkak karena terjatuh dari plafon. Meski cedera, keduanya langsung menggasak puluhan jenis barang dagangan minimarket, antara lain pembersih muka, rokok, dan lainnya. Keduanya langsung menjual dan menikmati hasil curian. Namun hanya kurang dari 24 jam, petugas polisi berhasil membekuk salah satu dari dua tersangka. Sementara satu pelaku langsung kabur usai mengetahui rekan pelaku dibekuk petugas. Sempat mendelik kamera ya, Bang Asia? Iya. Demikian Kompas Update, saya Elgin Fridianto. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna. Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi dan jaga daya tahan ibu. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Sempurna. Ini jalan ninjaku. Ini jalan ninjaku. PSI partainya Pak Jokowi. Kenapa? Pilek deh. Untuk redakan gejala pilek, cepat minum Dikom. Dikom mengandung antihistamin dan dekongestan, membantu melegakan rongga hidung dan mengurangi ingus. Pilek, ingat Dikom. Mbak, ini nanti aja deh. Supaya adegan seperti tadi hanya tinggal masa lalu. Saya akan melakukan sat-sat, membuka 17 juta lapangan kerja baru, menstabilkan harga sembako, memperluas penerima, dan meningkatkan nilai bansos. Inilah misi saya, coblos nomor 3. Indonesia pasti lebih baik. Every day for 20 years, we have been helping keep Indonesians healthy and happy. Helping Indonesians for a prosperous Indonesia to help strengthen your immune system. Drink UC 1000 vitamin with 1000 milligrams of vitamin C. Help inside, fresh outside. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroplex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Pemilihan umum telah